teman-teman. Di mana peserta ini diwajibkan untuk bisa mendengarkan materi dengan kondusif ya. Juga selain itu, selama pemateri menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Dan juga jangan lupa untuk mengaktifkan kamera serta menonaktifkan mic teman-teman. Nanti akan ada sesi tanya jawab nih teman-teman. Nah, kalau misal punya pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar post Instagram terakhir di Hire Today ya. Jangan lupa juga teman-teman harus mengisi form feedback nih agar bisa dapat sertifikat. Jangan lupa ya teman-teman, karena kalau misal kita nggak dapat sertifikat, agak ini ya, agak sia-sia juga nih, kita udah ada webinarnya, kita udah dapat ilmunya. Nah, sebagai pelengkapnya, teman-teman bisa jangan lupa untuk mengisi form feedback-nya. Selain itu, semoga teman-teman bisa mengambil baiknya dari materi hari ini ya. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan dari semua sosial media dari Hire Today, karena teman-teman, Hire Today ini akan terus membagikan banyak ilmu seputar dunia kerja. Jadi jangan lupa follow ya. Dan untuk detailnya ada di kolom chat. Adapun acara setelah ini adalah welcoming speech yang akan disampaikan oleh Operation Manager kita di Hire Today, yaitu Kak Gabriela Karisa. Halo Karisa. Selamat Halo, pagi. pagi. Suara aku kedengeran gak nih? Iya, kedengeran, Kak. Oke, silakan Kak Risa. Oh, mohon maaf, Kak. Suaranya? Suaranya hilang lagi ya? Iya. Oke, sekarang kedengeran? Kedengeran. Kedengeran, oke. Pertama-tama aku ucapkan terima kasih kepada Mbak Rafika nih, sudah bersedia menjadi pembicara kita pada hari ini. Kepada Villa juga sudah bersedia menjadi moderator kita pada hari ini. Aku yakin pasti acara kita hari ini ya bakal hebat dan keren banget, dibawakan oleh Mbak Rafika dan Villa. Juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah dari Sabtu ini, siang ini. Karisa, maaf suaranya. Masih belum ada, Kak. Kayaknya audionya ya, Kak. Tes, halo. Ada terus hilang lagi, Kak, suaranya. Oke. Oh, dia nih. Oke. Intinya untuk teman-teman semua. Hilang lagi. Oke. Yaudah, Villa, terima kasih tuh waktunya. Kita bisa lanjut aja. Oke, jadi terima kasih Karisa atas welcoming speech-nya. Sebenarnya nih teman-teman, kalau misal kita bisa dengar welcoming speech dari Karisa secara proper ya, pasti welcoming speech-nya itu sangat hangat banget untuk menyambut webinar kita pada kesempatan kali ini. Oke, terima kasih Karisa sekali lagi. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan dengan mendengarkan pemaparan dari pemateri kita yang sangat hebat, yaitu Kak Rafika. Halo Kak Rafika. Ya, halo Villa. Halo, gimana kabarnya Kak? Sehat nggak? Sehat dong, semangat pagi ya hari Sabtu. Harus semangat ya Kak ya, Iya meskipun weekend. banget. Iya banget nih, udah siap mau sharing kan ya kita semua di sini. Banyak banget pesertanya, senang. Iya, semoga aja bisa terus bertambah ya Kak ya. Oke. Oke teman-teman. Nah, jadi tanpa berlama-lama mari kita dengarkan pemaparan dari Kak Rafika. Nanti akan ada dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jangan lupa terus ikuti materi yang disampaikan oleh Kak Rafika. Kami persilakan Kak Rafika. Oke, thank you Villa. Ini bisa sambil biar nanti nggak monoton gitu ya. Nanti teman-teman kalau misal mau menanggapi lewat chat gitu boleh ya, Kak Villa ya. Oke, Ya, jadi nanti kalau misal ada yang mau menanggapi nih atau apa ya, nanti mungkin kan aku kayak penasaran juga nih sebenarnya teman-teman di sini tuh latar belakangnya apa gitu ya, apakah ini tuh banyaknya job seekers atau banyaknya justru teman-teman dari yang udah pada kerja nih kan, jadi penasaran juga ya. Boleh sambil dichatin juga dong biar agak seru gitu kedengeran aktifnya gitu ya peserta-pesertanya.
Nih kita ada 106 peserta. Aku penasaran nih teman-teman sebenarnya sekarang lagi mencari kerja kah atau sudah mencari kerja kah atau justru lagi proses gitu ya di tengah-tengah employees di tengah-tengah pandemi gini ya dari kemarin mulai dinamika industri tuh rame banget deh terkait labor ya. Oke, hari ini kita akan banyak ini job seeker. Oke, kita nih sekarang kan di sesi 1 bakal berbicara atau ngobrolin dulu terkait mental health di pencari kerja ya. Ini cocok banget nih buat job seeker. Wah. Oke. Wah, masih banyak mencari kerja. Ya, semangat ya. Oh, banyak fresh graduate juga yang baru mulai nih. Oke, baru fresh graduate tapi pernah magang. Oke, banyak yang fresh grade berarti ya, baru mau mulai nih entah udah berjalan pencarian kerjanya dan udah mulai ngerasa mental health-nya agak, aduh ini tuh gimana sih ya gitu nyari kerja tuh ternyata persaingannya kayak gini gitu, atau justru masih dalam situasi atau terus menjaga semangatnya gitu ya mencari kerja dari awal full gitu. Ini udah sampai tahap wawancara juga ya. Oh, belum ada yang sampai ke tahap wawancara, nggak apa-apa. Nanti kan kita di sini sebenarnya nggak akan ngobrolin tips-tips kayak gimana cara untuk bisa lolos ya, meskipun sebelumnya pernah jadi rekruter juga. Tapi itu mungkin ada di sesi lain. Kalau sesi ini teman-teman yang ternyata belum sampai nih ke tahap wawancara atau masih di administrasi atau udah mulai ada yang tes udah mulai ngambil psikotesnya kayak gitu. Kita di sini akan berbicara mengenai mental health-nya, kayak gimana nih kesehatan kita selama mencari kerja gitu ya, kayak gimana kesehatan mental kita atau setelah kerja nanti yang yang akan mendukung kayak gitu ya, yang tentu akan berpengaruh banget nih kayak gimana kita nyari kerjanya gitu biar tetap semangat ya. Oh, masih mau kerja masih kerja tapi mau cari yang baru nih, tanda-tanda ada sesuatu nih ya. Sering ngirim Gmail tapi belum pernah ada panggilan. Udah, oke. Oke. Ini memang suara-suara dari teman-teman yang yang sedang mencari, dan ternyata ketika kita sedang mencari kerja dan kita bahkan udah kerja juga memang banyak hal yang dari luar itu yang akan mengganggu atau yang akan gimana menjadi tekanan gitu ya buat kita ya. Nah, nanti kita cari tahu nih apa sih sebenarnya yang terjadi secara psikologis, secara mental di diri kita sendiri ketika kita menghadapi tekanan-tekanan itu, entah emailnya nggak dibalas, entah nggak dipanggil wawancara, atau ketika pas udah kerja sendiri ada tekanan dari bos lah atau dari teman-teman kerja sendiri kayak gitu ya. Oke. Kita mulai, tadi perkenalan udah dibantu sama Mbak Villa. Oke, kita mulai nih. Ternyata teman-teman yang tadi udah nyerita, di sini banyak banget ternyata yang lebih banyak tadi yang ngejawabnya itu yang sebagai job seeker ya, atau sebagai pencari kerja. Ini ternyata teman-teman faktanya bahwa memang ya 43% pencari kerja itu punya kesehatan mental yang buruk gitu, dibandingkan loh daripada teman-teman yang udah pada kerja. Jadi ternyata dari 100 orang nih, kalau misalnya ada 100 orang yang lagi mencari kerja, ternyata 43%-nya itu memang merasa ada sesuatu yang nggak bener deh nih sama psikis aku, ada sesuatu yang nggak bener deh nih sama fisik sama kesehatan mental aku, kayak entah itu jadi lemes lah, entah itu jadi ya nggak semangat atau ngerasa iri gitu ya, ngebandingin sama orang lain kayak gitu. Nah, jadi kesehatan mental itu kalau kita bicara terkait kesehatan mental, sebenarnya kita bicara mengenai kondisi psikis kita, kondisi emosi, kondisi perasaan kita dengan diri kita sendiri nih. Kayak gimana kita melihat diri kita dengan diri kita sendiri tuh kayak gimana sih kita menjalin hubungan sama diri kita sendiri nih, kesehatan mental dalam diri kita ya. Nah, ternyata nih 43% pencari kerja tuh memang kesehatan mentalnya tuh
kurang baik gitu ya, buruk ya. Bahkan ini tuh lebih besar kalau misal pekerja itu 27%, artinya dari 100 orang tuh 27 orang tuh ngerasa nggak nyaman sama kantornya, tapi masih ada nih 73 orang lainnya gitu ya, yang dia itu sebenarnya enjoy banget sama kerjaannya, yang dia tuh masih bisa handle, sangat bisa handle apa tekanan-tekanan yang muncul di sekitarnya. Padahal teman-teman kalau misal kita lihat sebenarnya employment, unemployment sama mental health tuh hubungannya bidireksional atau dia tuh timbal balik gitu ya. Jadi ketika nih kita sekarang nggak punya kerjaan, lagi nyari kerjaan, terus mental health nih kita lagi itu tuh menjadi dengan mental health yang kurang, itu tuh akan ngebuat kita makin sulit nyari kerjaan loh. Jadi kayak muter aja terus di situ ya, karena ketika kita punya mental health yang bagus, kemungkinan tuh perusahaan akan, oh ini orangnya keren nih, bisa ditempatkan nih, kemungkinan direkrutnya tuh lebih tinggi gitu dibandingkan teman-teman yang secara mental health-nya masih dalam proses kayak gitu ya, yang mental health-nya masih diadu, masih menghadapi itu gitu. Nah, ternyata tuh ini tuh timbal balik. Jadi kayak ya udah muter aja terus di situ gitu ya. Ketika unemployment, ketika kita tekanan karena mencari kerjanya tinggi, mental health-nya jadi buruk gitu ya. Jadi ada hubungan yang timbal balik nih. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi ketika kita sedang mencari kerja itu ya? Apa yang kita hadapi, apa yang kita rasakan nih selama kita mencari kerja. Yang pertama, ternyata biasanya boleh nih teman-teman sambil cerita juga, mungkin ya mau curhat di chat boleh nih. Biasanya kalian ngerasa apa sih ketika lagi nyari kerja gitu ya? Ini beberapa yang aku temui nih. Pertama, dia ngerasa keterampilannya itu nggak sesuai nih sama kebutuhan. Jadi pas dia udah ngebuka, bener banget valid, oke. Ini jadi pas dia ngebuka job description dari lowongan kerja yang meminta pencari kerja itu sudah punya pengalaman kerja dulu sebelumnya gitu ya, terus kayak lah kan gue mau nyari kerja gitu tapi kok harus punya pengalaman kerja dulu, yang kayak gitu-gitu loh. Terus dia jadi ngerasa keterampilannya jadi nggak sesuai nih sama yang dibutuhkan. Mau nyari di bagian IT isinya panjang bener ya, requirement-nya panjang bener, kayak semuanya harus bisa gitu. Mau daftar di administratif semuanya harus bisa dari mulai awal sampai akhir, kayak bagian segalanya dari kantor gitu kan. Akhirnya jadinya bikin kita keterampilannya ngerasa nggak sesuai ya sama yang dibutuhkan ya. Apalah aku yang personality-nya cuma MRNG gitu, yang cuma merenung gitu, yang biasanya setiap harinya nyantai-nyantai gitu ya. Nah, ini kan menimbulkan perasaan tidak nyaman ya, keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Itu jadi sebuah bagian tekanan buat teman-teman nih yang memang sedang mencari kerja. Kayak gitu, pas ngelihat kayak gimana sih skill-skill yang dibutuhkan di tempat kerja yang mungkin belum kita dapatkan nih pas kita perkuliahan, atau karena ada perbedaan kebutuhan pendidikan dan pelayanan pendidikan, dan juga kebutuhan dari cepatnya pergerakan organisasi gitu ya, akhirnya tuh keterampilannya tuh nggak seimbang gitu untuk ngikutin itu gitu. Jadinya pas kita mau masuk ke tempat kerja tuh kayak banyak banget deh yang belum bisa kita capai gitu ya keterampilannya. Akhirnya kita cuma merenung ya. Nah, terus kita lihat lagi yang lainnya yang muncul, kejadian-kejadian apa nih yang muncul di saat mencari kerja itu. Ternyata ekspektasinya ketinggian mas, ekspektasinya ketinggian gitu ya, turun gitu kan. Ini adalah karena kita tuh punya idealisme ya, biasanya kalau misal semangat untuk mencari kerja kayak saya itu dari baru lulus nih, baru beres skripsi yang susahnya tuh susah banget gitu ya, susah payah banget untuk nyelesain skripsi tuh. Saya yakin skripsi saya ini bakal kepake banget nih di kantor nih.
harusnya saya dapat gajinya udah, ya masa sih S1 dapat gajinya masih UMR gitu kan, ya nggak mungkin gitu. Jadi pengennya tuh nyampe langsung di atas gitu ya. Aduh, saya nggak mau dia masuk entry level kayak gitu. Idealismenya masih ada yang tinggi gitu ya. Masih berharap kalau perusahaan itu bisa memberikan segalanya gitu, bisa menjadi perusahaan yang sempurna buat kita. Nah, nggak cuma dari diri kita sendiri, ternyata dari tuntutan lingkungan juga masih banyak ya. Tekanan-tekanan itu gimana nggak pusing, namanya jadi job seeker ya nggak sih? Dari keluarga, dari si mama gitu, dari si papa, yang masih ngomong, kok ini kerjanya di sini gitu, pengennya tuh perusahaannya tuh yang besar-besar, yang nama-namanya tuh keren-keren gitu ya. Yang mungkin zamannya orang tua kita itu tuh hits banget, tapi zaman sekarang tuh udah beda ya nggak sih? Kayak gitu ya, itu pasti jadi tekanan banget buat teman-teman yang sekarang. Yang pas mungkin iya PNS ya, harus PNS gitu ya kalau zaman dulu orang tua ya, padahal sebenarnya belum tentu nih passion kita di PNS gitu, belum tentu kita cocok sama tugas-tugas di situ. Nah, jadi ternyata nih jadi tekanan nih ekspektasinya ternyata bukan cuma dari diri sendiri, kita yang bikin tangga, bukan cuma kita, tapi juga dari lingkungan sekitar kita. Dari ngelihat nih teman saya sama-sama jurusannya sama, kuliahnya sama, IPK-nya beda-beda tipis lah, tapi kok dia bisa dapat kerjaan yang lebih wah dibandingkan saya yang apa atuh ya, cuma kayak gini gitu ya. Mendingan cari yang lain aja lah, nggak usah masuk dulu ke perusahaan yang ini gitu, daripada apa, kayak masa sih nanti nggak prestis dong sama orang lain gitu ya. Nah, itu kan jadi tekanan juga nih, tekanan lainnya yang teman-teman ini aku sambil mantau chat, orang-orang udah kayak oke, bener ya, ini udah kerasa banget ternyata ya sama teman-teman di sini ya. Ini yang berikutnya adalah karena ternyata persaingannya itu ketat banget. Emang gimana lagi, jumlah pencari kerja di Indonesia itu banyak banget teman-teman ya. Wah, kemarin aku lihat sih sebenarnya udah mulai menurun sih di masa pandemi, setelah pandemi ini kan, karena udah mulai gerak lagi ya organisasi. Tapi semenurun-menurunnya tetap aja persaingan mah ya gimana ya. Persaingan sama orang dalam, ya bener. Persaingan ketat tuh, wah, kita nggak tahu nih siapa lawan kita gitu ya. Padahal sebenarnya meskipun tempatnya terbatas, bisa jadi kalau misal kita daftarnya entah PNS, kita daftarnya ke perusahaan-perusahaan besar multinasional gitu ya, itu tuh satu kali ngedaftar, satu kali kita buka lowongan kerja, kalau misal dulu saya di perusahaan yang multinasional itu, satu kali buka lowongan kerja tuh pendaftarnya bisa puluhan ribu pendaftarnya untuk satu ya, negara 62 benar. Pendaftarnya tuh bisa puluhan ribu, bahkan rekruternya sendiri juga kayak, waduh ya ini gimana tuh bukanya gitu kan ya. Makanya ini ada Hire Today ini ya, menciptakan, bagus banget salah satunya. Nah, yang ngebantu kita nih untuk gimana nih menyaring gitu ya, karena persaingannya ketat banget. Nah, buat kita sebagai pencari kerja dengan ketika kita daftar tuh udah ada tulisannya ada sekian applicant selain kita gitu ya, kayak wow udah minder deh rasanya. Pas kita lihat-lihat ternyata orang-orang tuh sekeren itu lagi ya latar belakangnya kan. Dia tuh wah, kalau misal kita jadi pencari kerja, biasanya kita ngelihat orang lain tuh kayak wah keren banget gitu ya. Kita ngelihat keren banget, terus kayak ini dari apa namanya, kita bersaing sama orang-orang yang universitasnya mungkin wah gitu ya. Dulu tuh saya juga waktu awal-awal S1 gitu ya, baru lulus, apalah aku cuma anak swasta gitu kan ya, dibandingin sama teman-teman lain yang universitasnya tuh udah wah gitu, yang kayaknya tuh langsung masuk shortlisting sama recruiter gitu. Terus udah gitu nilainya cum laude lagi. Nilainya udah gitu cum laude lagi. Kan jadi gimana ya? Kita tuh aduh apa sih, aku nilai IPK-nya juga 3 aja udah terseok-seok gitu ya untuk dapet 3 gitu ya. Ngelihat orang yang cum laude kayak gitu. Ngelihat orang ternyata dia tuh punya pengalaman kerjanya dari top company gitu, dari top tier organization, dari perusahaan-perusahaan besar. Apalagi kemarin nih semasa pandemi, banyak banget kan yang sudah mulai lay off ya, yang dulunya di lay off
kan itu dia udah punya pengalaman kerjanya loh, udah berapa tahun gitu ya, dia udah punya pengalaman kerja, biasanya dapat shortlist gitulah. Di shortlist gitu di si recruiter tuh karena dia udah punya pengalaman kerja, sementara kita nih banyak banget yang masih fresh graduate yang belum punya pengalaman yang wah gitu ya, mungkin kan baru magang, seandainya kerja juga baru magang kayak gitu, atau belum se-expert itulah lahan untuk pembelajaran sebelumnya gitu ya. Nah, ini tuh jadi tekanan-tekanan juga, udah kayak gitu dia punya prestasi, nggak cuma satu lagi, prestasinya banyak banget, terus punya relasi nih, yang kan biasanya tuh semakin banyak orang relasi tuh semakin besar kemungkinannya dia punya power gitu kan ya. Nah, kita ngelihat kayak gini tuh cuma bisa, aduh, iri Pak, iri gitu ya, cuma bisa iri doang deh, gini gimana lagi gitu ya. Harus apa gini, itu adalah sebuah tekanan nih yang kita hadapi selama kita mencari kerja. Ya, jadi kalau misalnya kita ngelihat dari curhatan-curhatan yang 3 poin tadi itu aja, kita tuh jadi menyadari nih bahwa si unemployment atau nggak punya kerja atau mencari kerja itu ternyata adalah sebuah stresor ya teman-teman. Ternyata itu adalah sebuah tekanan yang gimana pun juga dan gimana pun juga malah apa ya, jadi menekan kita gitu ya, membuat kita merasa gimana kalau misal kita dapat stresor kayak gitu ya, semua orang pencari kerja, semua orang di dunia ini tuh pasti dapat tekanan, pasti punya stresornya. Dan unemployment atau nggak punya kerjaan atau mencari kerja itu tuh adalah sebuah stresor yang tinggi gitu, yang tadi udah kita curhatin, yang tadi udah kita obrolin dalam bentuk meme-meme yang tadi itu tuh sebuahnya namanya stresor, adalah tekanan buat kita yang mengganggu si mental health kita nih, mengganggu mental kita. Nah, terus jadinya gimana dong kita unemployment tuh akhirnya gara-gara tekanan-tekanan tadi, akhirnya kita yang pertama bisa jadi stres. Stres itu teman-teman muncul ketika nih kita tuh sebenarnya dapat tuntutan, dapat idealisme tadi, atau dapat tuntutan dari lingkungan, dari orang tua, dari teman-teman sekitar, yang itu tuh di luar dari sumber daya kita. Jadi stres itu ketika nih teman-teman dapat tuntutan dari orang tua harus kerja di mana, harus gajinya sekian, ngelihat teman-teman yang lain gajinya harus banyak, gitu, harus besar. Terus tapi kita tuh nggak sanggup buat nyampe ke sana, kita tuh masih tangganya tuh belum nyampe ke situ gitu, masih dalam proses. Itu tuh akan membuat kita merasa stres, membuat kita merasa tertekan ya, tadi merasa stres tuh muncul. Itu sangat wajar dan sangat mungkin terasa sama kita yang sedang mencari kerja. Terus yang kedua yang kita alami, akhirnya kita jadi low self esteem. Kita jadi ngerasa diri kita teh apa atuh ya, ngelihat tadi nih pas yang ngerasain ngelihat teman-teman yang punya orang dalam lah, yang ngerasain teman-teman yang ngelihat dari organisasi-organisasi yang besar, yang punya prestasinya kelas internasional, kayak gitu. Itu tuh ngebuat kita menjadi self-esteem-nya menurun. Self-esteem itu adalah kayak gimana sih kita ngenilai diri kita sendiri, kayak gimana sih kita merasa bahwa diri kita itu berharga atau enggak berharga, kayak gitu. Nah, itu tuh adalah self-esteem. Nah, ketika kita punya banyak banget nih tekanan-tekanan atau masalah-masalah tadi yang kita sebutkan sebelumnya, itu tuh membuat kita jadi ngerasa, aduh, apa sih aku gitu, kok mau daftar di perusahaan yang biasa-biasa aja susah banget, apalagi daftar di perusahaan yang besar kayak gitu. Mau daftar di sini aja nggak masuk-masuk, nggak dipanggil-panggil sampai wawancara, kayak gitu. Itu tuh akan semakin hari tuh jadi nurunin lagi. Asalnya kita tuh, misalnya nih, kalau kita fresh grad tuh kan biasanya masih semangat full ya untuk mencari kerja tuh, aku pengennya apa? Pengennya di perusahaan internasional. Ntar gara-gara low self-esteem-nya turun, kita jadi, ya udah deh multinasional juga nggak apa-apa. Ntar terus tuh
nggak keterima juga kan, misalnya nggak dipanggil juga nih, ya udah turunin lagi lah, nggak apa-apa lah yang di lokal aja, atau ya perusahaan-perusahaan biasa juga nggak apa-apa lah buat awal-awal kayak gitu. Nah itu tuh adalah tanda-tanda bahwa kita udah self esteem-nya menurun. Terus yang terakhir yang mungkin muncul adalah kita ngerasa cemas nih, anxiety ya, kita ngerasa cemas. Cemas itu muncul ketika kita tuh membayangkan atau takut pada sesuatu hal yang sebenarnya nggak ada di mata kita, yang sebenarnya belum tentu nih. Misalnya kita, aduh nanti kerjaan kayak gimana ya kalau yang ini diterima, kalau yang ini saya ambil kontraknya, nanti saya misalnya dapat kontrak dari yang lain bisa keluar nggak ya, kayak gitu. Nah itu tuh adalah bentuk cemas, karena sebenarnya kan belum ada ya peristiwanya, dia masih mengandai-andai dalam otak, dia masih berpikir dalam otak dia bahwa nanti gimana kalau misal saya kerja di sini, kayaknya bosnya nggak oke deh, kayaknya nanti setelah saya sebulan kerja di situ bakal nggak betah deh, kayak gitu. Nah itu adalah cemas kayak gitu. Jadi ada 3 perasaan ini yang mungkin banget muncul di teman-teman yang mental yang sedang mencari kerja gitu ya. Yang inilah yang disebut mental health buruk, atau yang si 40 berapa tadi, 43% tadi itu, kemungkinan yang dirasakannya itu adalah 3 hal ini nih, si stres, self esteem, dan cemas, yang ngebuat mereka akhirnya jadi kemungkinan direkrutnya itu jadi lebih rendah lagi, karena ya tadi itu tuh hubungannya bidireksional tadi ya, hubungannya tuh timbal balik. Ketika kita tuh ternyata masih punya mental health yang seperti ini, akhirnya tuh jadi lebih sulit lagi loh malah untuk daftar atau untuk keterima kerja kayak gitu. Jadi muter terus kayak gitu ya. Nah, terus simptom apa sih yang muncul kalau bisa kita ngerasain 3 hal itu? Contohnya nih, kita jadi sering gak percaya diri, kita jadi sering ngerasa lelah, terus ada mual-mual, ada sulit konsentrasi, kita merasa sering sekali khawatir pada sesuatu, gelisah, insomnia ya, nggak bisa tidur, malam sampai malam masih scroll aja kayak gitu ya, belum bisa kayak nggak semangat atau nggak peduli gitu ya, nggak berkonsentrasi, terus kayak ya udahlah nggak usah, kayak apalagi yang udah cukup lama ya mencari kerja ya, biasanya udah kayak waktu awal-awal daftar atau wawancara tuh kayak harus cantik, harus pakai baju yang rapi, harus bener gitu ya, lama-lama tuh kayak udah yang penting datang aja dulu juga udah hebat gitu ya nggak sih. Nah kayak gitu udah nggak peduli lagi sama penampilan. Terus mungkin juga ada yang sampai sampai gejala-gejala fisik itu sangat mungkin ya, kayak misal jadi gangguan pencernaan, asam lambung naik ya langsung mual kayak gitu, atau keringatan kayak gitu ya, panik. Nah ini sangat mungkin dihadapi ya. Oke, nah ini tadi kita bicara masalah nih. Kita bicara masalah. Kita dari tadi ngomongin apa sih sebenarnya yang dihadapi sama seorang job seeker. Nah, sekarang kita akan coba bedah nih. Tadi kan kita udah tahu ya, ternyata kita tuh mungkin ngerasanya tuh yang pertama stres, yang kedua kita mungkin ngerasa self esteem-nya rendah, yang ketiga kita mungkin ngerasa cemas sama sesuatu ya. 3 hal itu yang sedang kita alami. Coba kita perhatikan. Nah, kita tadi udah tahu nih apa aja poin-poinnya, apa aja yang mungkin gejala di kita, apa aja masalah-masalah yang kita hadapi. Sekarang coba kita kenali diri kita sendiri. Kita dinamikain, kita ngobrolin, kita kenali diri kita sendiri sebenarnya apa yang terjadi ya sama kita selama mencari kerja itu. Kan kita tuh nyari kerja nih ya, kita ngantri nih kayak orang-orang gini. Kita ngantri, udah daftar di Hire Today, tapi belum dipanggil aja gitu ya, karena si perusahaannya belum manggil aja gitu. Udah daftar, nih, terus akhirnya tuh gagal, nggak dipanggil-panggil, kan? Nggak dipanggil nih, atau cuma sampai administrasi udah psikotes, ya nggak dipanggil lagi gitu ya, gagal. Nah, akhirnya ini tuh menyebabkan kita self-esteem-nya nurun nih. Kita ngerasa, wah nggak bisa nih aku di sini, nggak kepanggil lagi nih, mana ini aku udah daftar 20 jobs, nggak ada yang manggil satupun gitu ya, self esteem-nya turun. Nah,
akhirnya kalau kita self esteemnya turun, kita tuh jadinya gagal lagi ya, jadinya kita sedih lagi, terus self esteemnya turun lagi, gagal lagi, sedih lagi, self esteemnya turun lagi, kayak gitu terus ya. Nah, gimana cara keluar dari sini? Adalah dengan cara sukses. Ini tuh apa ya? Kayak gimana sih Mbak Rafika ini gimana sih kok cara keluar dari self esteem ini adalah sukses. Nah, jadi cara keluarnya itu adalah kenapa nih? Kenapa dengan sukses? Karena ketika sukses, teman-teman itu self esteem-nya akan meningkat. Ketika sukses, teman-teman itu akan merasa menunjukkan diri bahwa oh ya saya tuh sebenarnya bisa loh. Saya tuh sebenarnya oke loh. Tenang dulu ya, ini masih mungkin di dalam hatinya masih kayak gimana sih Mbak Rafika ya, tapi ternyata dengan sukses tuh kita self esteem-nya meningkat. Nah, terus nanti kita akan muter-muter terus di situ. Kita akan terus muter-muter di situ sampai ketika kita gagal lagi tuh bisa jadi meskipun self esteem kita akan turun, itu tuh akan tetap kita punya cadangannya gitu ya. Nah, maksudnya cadangan tuh apa? Oke, jadi baru pertanyaannya itu jadi sukses tuh apa dong supaya aku bisa keluar dari self esteem ini, supaya aku bisa keluar dari putaran ini, sebenarnya sukses tuh apa? Ya, karena ternyata untuk kita keluar dari self esteem yang muter-muter terus di situ caranya adalah sukses. Pertanyaannya adalah sebenarnya apa tuh sukses itu? Jadi teman-teman, sukses itu ya sama ketika kita lagi melakukan perjalanan nih. Kita lagi melakukan perjalanan mencari kerja. Kita melakukan perjalanan mencari kerja itu, kita butuh bensin. Kita butuh bensin yang sekarang sudah naik gitu ya. Kita butuh bensin, karena bensin itulah sama seperti kita sukses. Jika kita punya bensin, kita tuh akan jadi semakin semangat untuk mencari kerjanya. Jadi sukses itu ibaratnya bensin. Kalau misal kita nggak ada bensinnya, nanti teman-teman tuh akan terus muter di situ terus, muter dalam kayak low self esteem terus. Kita tetap harus punya sukses. Masalahnya gimana nih caranya untuk mendapatkan si sukses ini? Jadi sukses itu ternyata teman-teman adalah persepsi kita sendiri. Sukses itu adalah kayak gimana kita menilai kesuksesan itu sendiri. Kita harus nge-define dulu nih si sukses ini, jangan bikin sukses yang ketinggian, karena sebenarnya bensinnya itu, seandainya bensinnya baru beli 10.000 atau baru beli 1 liter juga kamu tetap bisa maju kok. Ketika kamu beli bensinnya cuma 2 liter gitu ya, itu juga kamu bisa maju, nggak usah beli bensin langsung 10 liter gitu, karena untuk beli bensin langsung 10 liter itu susah banget. Tapi kalau misal kamu punya bensin 1 liter, itu tuh akan ngebuat kamu ngisi gitu, kamu udah bisa jalan sampai A, nanti kamu jalan lagi sampai A, sampai B, terus kamu jalan lagi sampai C, kayak gitu. Akhirnya kita tuh lama-lama bisa mencapai big goal juga kan ya, kayak lu naik tangga gitu, kayak kita naik tangga, terus kamu naik tangganya ya bertahap dong, nggak bisa langsung gitu. Nah, jadi berarti ketika kita mau sukses, ketika kita mau punya bensinnya itu, capailah, kita define dulu si goal-nya. Kalau kita nggak tahu goal apa yang mau kita capai, kita tuh nggak tahu bensin apa yang mau kita pakai. Kalau kita nggak tahu goal apa yang mau kita capai, nggak jelas goalnya kemana, kita tuh akan selalu ngerasa bahwa kita tuh nggak pernah berhasil. Padahal sebenarnya bisa jadi nih, kayak sekarang tuh kayak, oh yaudah nggak apa-apa, yang penting saya bisa apply atau menemukan 10 job yang cocok aja dulu buat aku. Itu aja kamu udah keren banget, Fik, gitu. Nah, terus nanti pas ketika kamu dapat kayak, oh ya bisa kan gitu. Terus kayak jadi buat step-nya tuh kecil-kecil gitu. Contohnya lagi misalnya, oh kemarin saya punya nggak diterima gara-gara ketika wawancara tuh saya kayak masih belah-belah, kayak anak-anak fresh graduate lah, masih bingung gitu ya, ngejawabnya ditanya pengalaman kerja bingung mau jawab apa, kayak gitu. Sekarang berarti aku small step-nya adalah public speaking dulu,
ngobrol sama temen yang deket aja dulu, harus jelas, dia harus ngerti, dia harus yakin bahwa aku tuh adalah orang yang keren. Satu orang aja dulu, kayak gitu. Nah, itu kan adalah small step ya. Ketika kamu udah berhasil nyelesain si goal yang kecil itu, si ke temen kamu yang satu orang ini udah yakin bahwa kamu tuh keren, nanti tuh berikutnya, tuh kan bener kata dia gue keren kan, coba ke orang yang kedua, kata dia gue keren juga nggak gitu. Terus nyoba lagi ke orang kedua, oh iya tuh kan gue keren kan gitu. Nanti lama-lama semakin semangat nih, self esteem-nya kan semakin naik sedikit-sedikit, kayak berikutnya kayak oh iya ya bisa ya, oh iya ya aku bisa ya, kayak gitu. Nah baru nanti semakin lama perputaran itu bensinnya akan semakin banyak. Misalnya sekarang kamu baru bisa beli bensin 1 liter, besoknya kamu bisa beli bensin 2 liter, berikutnya kamu bisa beli bensin 5 liter, kayak gitu. Jadi semakin step-nya tuh semakin tinggi gitu. Dan kalau misal kita smaller goals itu ada immediate rewards ya, jadi ada perasaannya tuh ke kita tuh lebih cepat gitu, lebih mudah merasa senangnya gitu. Nah, jadi yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kesuksesan itu adalah dengan si define dulu goalnya, si suksesnya itu seperti apa, dan mulailah dari hal-hal kecil secara bertahap, jangan langsung besar, karena kalau misal kamu besar, wah jatuhnya tuh tinggi banget ya, kalau kita lihat di sini gambarnya juga. Nah, untuk membeli bensin ternyata kita harus bisa juga nih tambahannya, kita harus ikuti pelatihan pengembangan, punya kegigihan kayak gitu. Terus kita juga harus bisa ngevaluasi nih apa kelebihan dan kekurangan diri kita, supaya ketika kita bikin goalnya nanti kita tahu, oh aku tuh kan tadi kurangnya pas meyakinkan si recruiter kan ya, berarti aku harus kayak gimana. Oh aku tuh dari kelebihan kekurangan aku tuh, aku kurangnya pas bikin CV nih, ternyata pas diliatin ke teman aku, CV aku tuh katanya nggak jelas, kamu ini tuh apa kerjaannya kayak gitu ya, atau nggak to the point, nggak bikin kita langsung aha gitu. Jadi oh berarti itu yang harus aku perbaiki. Jadi si small step-nya tuh adalah itu kayak gitu ya. Nah jadi tambahan untuk bisa kita sukses terus-menerus adalah dengan perkuat lagi nih kegigihan dan juga skill diri. Karena sebenarnya kalau misal tadi kita ngelihat tekanan-tekanan kerja kita, yang tekanan-tekanan job seekers yang sebelumnya itu adalah sebuah stresor, ternyata kalau misal kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, opportunity atau peluang itu adalah unlimited banget gitu ya. Kayak apalagi di masa yang sekarang gitu ya, kalau misal kamu mau cari small step, kayak kita bisa mulai dari part time aja dulu deh, yang kecil-kecil kita part time tapi beberapa gitu. Apalagi sekarang tuh udah online, segala online gitu ya. Bisa kita ngerjain banyak banget freelance bareng-bareng kayak di dalam satu waktu yang sama kayak gitu. Nah, itu tuh adalah sebuah opportunity dari kondisi yang saat ini. Kita mau ningkatin skill, udah banyak webinar-webinar yang terbuka kayak yang sekarang gitu ya, free webinar kayak gitu. Banyak banget informasi itu sekarang udah benar-benar dikasih buat semua orang tuh bebas gitu ya. Terus ternyata ketika ada perubahan sektor industri juga, misalnya nih dulu tuh ada apa ya, ya sesimpel kayak dulu tuh minjem CD, minjem VCD gitu, minjem kaset, terus sekarang tuh udah pakai Netflix yang kayak gitu-gitu loh. Jadi akan selalu ada perubahan, akan selalu ada perubahan sektor. Ketika yang satu itu turun, pasti ada satu lagi yang naik. Nggak mungkin, karena pasti kebutuhan pasar tuh akan selalu ada kan. Jadi ketika ada satu yang turun, pasti ada yang naik kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Terus yang bisa teman-teman highlight juga bahwa sekarang tuh banyak banget perusahaan yang menilai orang lain itu bukan dari kalau misal apa kayak universitasnya bagus kayak gitu, juga udah mulai berkurang, karena sebenarnya kita bisa meyakinkan mereka dengan kayak portofolio kayak gitu. Kita bisa mencoba crafting sesuatu untuk meyakinkan mereka gitu. Jadi yang dinilai itu udah ke kompetensi gitu, bukan latar belakang lagi gitu. Udah mulai banyak nih perusahaan yang kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, karena ternyata opportunity-nya tuh masih ada, dan kita dari diri kita sendiri juga perlu nih untuk yang tadi tingkatin yang self esteem-nya tadi ya, si small goals-nya, dan juga tingkatin
keahlian diri ya, isi dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat nih, supaya bisa beli lebih banyak bensinnya, supaya bisa membeli lebih banyak suksesnya. Seperti itu ya. Jadi dengan kita merubah diri kita, atau dengan kita tadi mengenali ya sebenarnya aku tuh kenapa, itu akan ngebuat kita melihat sesuatu sebagai, atau kita melihat employment ini bukan lagi sebagai stresor, tapi juga sebagai challenge, sebagai sesuatu yang bisa kita ya hadapi gitu ya, karena kita punya ininya, punya bensinnya gitu untuk job seeker. Nah sekarang pertanyaannya adalah kayak gimana sih untuk worker, buat teman-teman yang dari tadi ini job seeker yang ketika mencari kerja nih. Sekarang kita berbicara ketika sudah mulai bekerja. Nih, ini biasanya kalau tadi yang meme-meme, kalau yang sekarang kita lihat notifikasi chat karyawan ya, grup-grup karyawan yang biasanya nggak ada pimpinannya di situ. Grup yang isinya tiba-tiba ada 1 atau 2 orang yang hilang gitu ya, yang nggak biasa. Ya, ini adalah suara-suara yang sering kita lihat ya, mulai dari ngerasa belum revisi kayak gitu-gitu aja terus ya, atau ini aku kerja demi cicilan gitu ya, mau kayak gimana pun juga ya udahlah gue kerjain aja gitu ya, sambil menangis-nangis, sambil sedih-sedih juga tetap kerjain aja gitu, karena harus profesional di tempat kerja tuh, mau nggak mau dimarahin kayak gimana juga tetap harus dikerjain, mau perubahannya seperti apa juga kalau misalnya nggak dikerjain nanti gue juga yang kena, gue juga yang dipecat gitu kan. Oke. Terus gak ada kalau misal gue nggak kerja sekarang kayak gimana, mau kerja disuruh dari jam 9 sampai jam 9 juga, kalau udah masuk ke kantor tuh ya udah kayak gitu ya, meskipun di kontrak kerjanya sebenarnya jam 9 sampai jam berapa gitu ya, mau kerja 24/7 harus on time juga ya kayak gitulah ya, kalau yang di tempat kerja. Nah ini adalah stresor-stresor ya, yang atau tekanan-tekanan yang dirasakan sama teman-teman yang udah kerja nih, yang mungkin malamnya tidurnya nggak tenang, yang berharap nggak pernah ada hari Senin di dunia ini gitu ya, pengennya weekend aja kayak gitu. Nah simptom apa sih sebenarnya yang muncul? Ini kita play bentar. Oke, nah ada yang udah sampai kayak gitu belum di tempat kerjanya? Boleh jawab di chat. Belum ada kan? Please jangan ada ya, teman-teman, jangan ada sampai yang kayak gitu. Ada yang udah sampai stres kerja banget, sampai dia ngelempar laptop terus tapi tetap ngerjain. Ngelempar layar komputer tapi dia masih tetap ngetik, kayak gitu nggak ada kan? Ada nggak? Nah, untung aja ini yang ada masalah salary, ada masalah apa ya ini. Oke, kayak gitu, tapi nggak sampai separah itu kan, nggak sampai, hampir, ada yang hampir, udah ngapain tuh hampir tuh. Rasanya kayak gitu pas masih kerja di sana, serius, sumpah, kayak mau denger telepon juga kayak, duh apa sih ini telepon berdering terus gitu ya, kayak
kalau sekarang bukan telepon mungkin ya, kayak WA chat tuh kayak nggak pernah berhenti nggak sih? Isinya tuh udah kayak nggak ada teman-teman, udah nggak ada teman-teman dekat, isinya udah kayak grup kantor, project A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu ya, kayak semuanya bunyi dalam satu waktu yang sama gitu, sampai kayak pusing gitu ya. Kalau jam sekarang, atau ngebalesin email, tiba-tiba emailnya tuh baru buka pagi-pagi, waduh ini yang antri dari kemarin udah banyak banget yang harus dibalesin kayak gitu. Iya, sampai males banget buka HP, bener banget nih. Ngerjain apa ya, apalagi ya tekanan-tekanan kerja biasanya ya. Apa ya, peraturan perusahaan biasanya. Oh ya, kalau nggak dikerjain sebel, kalau nanti diamuk sama atasannya, bener banget. Iya, nggak dikerjain, dipanggil sama pimpinan. Mana dipanggilnya harus cepet lagi, pokoknya harus dikerjakan sekarang juga. Kan akhirnya gue kerjanya itu doang gitu kan ya. Biasanya kayak gitu ya, anak-anak yang lagi kerja ya. Apalagi ya, intinya, nah itu tuh adalah hal-hal yang jadi stresor ya, mau nggak mau ya, tetap harus dikerjain. Belum lagi teman-teman dari satu divisi atau divisi lain yang saling sikut-sikutan. Nah, tuh kan ya pasti banyak yang kayak gitu ya. Oke, disuruh kerja 12 jam pas libur overtime juga. Terus udah gitu nggak dibayar lagi ya, Mbak? Dibayar nggak, Mbak, lemburnya? Oke. Nah, ini bercanda ya, simptomnya nggak kayak gini. Ini bercanda, tapi simptomnya sama seperti yang tadi udah kita bahas. Simptomnya yang tadi kita jadi lemas, jadi lesu, gara-gara stresornya itu yang tadi udah kita obrolin. Udah ngelempar-lempar, apa sih, itu saling lempar kerjaan, kayak gitu, atau dari pimpinan ada yang marahin, ada perubahan dari klien, ada email banyak banget, pesan banyak banget, semuanya ditanyainnya ke gue, dikira nggak ada karyawan lain, kayak gitu-gitulah ya. Itu stresor-stresornya. Nah, terus masalah yang kita hadapi, perasaan yang kita hadapi sebenarnya sama, atau yang muncul simptomnya itu akan sama ya teman-teman, kayak yang tadi, yang mungkin kita jadi lesu, kita jadi nggak semangat, mau berangkat kerja tuh jadi males-malesan kayak gitu ya. Itu adalah bentuk simptom bahwa kita udah mulai ngerasa stres nih, kita udah mulai ngerasa nggak tenang nih sama kerjaan kita. Nah, kalau misal tadi kita ngobrolin tentang job seekers, mungkin tadi yang perasaan-perasaan dihadapinya itu adalah terkait, bisa jadi self-esteem ya, bisa jadi ke arah itu tadi apa, ke arah cemas. Kalau di tempat kerja, kalau kita udah mulai kerja, umumnya paling banyaknya itu memang terkait stres, karena kita udah ada di situ gitu ya, udah kontrak berapa tahun, masa gimana mau keluarnya nanti kena penalti lah, apalah kayak gitu ya, udah kayak gitu nggak beda biasanya yang dirasakannya sama teman-teman yang udah mulai kuliah, udah mulai kerja, sorry nih, Nah, jadi teman-teman, kalau misal kita udah mulai kerja, itu tuh yang kita rasakan tuh biasanya adalah stres. Kita tuh akan punya stresor yang tadi sama. Kita tuh akan punya stresor dalam kehidupan kita atau dalam keseharian kita. Nah, kalau misal kita kesedikitan nih stresornya, atau di lingkungan kita tuh adem ayem, semua hal berjalan dengan tenang, dengan lancar gitu, pimpinan suportif, rekan kerja suportif, tugas nggak ada, klien manut, wah itu udah pasti dia little stress ya, sangat underload. Dia tuh nyantai. Apa akibatnya kalau misal kita terlalu santai adalah kita nggak berkembang. Akhirnya kita jadi nggak berkembang. Kayak ya udah nggak apa-apa, kerjainnya nanti aja, nggak dimarahin juga kok. Ya udah nggak apa-apa, kerjain nanti aja, resikonya juga kecil kok, kayak gitu. Nah, itu akhirnya kita jadi nggak berkembang. Jadi kita kerjanya di situ-situ mulu. Kita secara mental, kita secara skill, itu tuh akhirnya nggak punya kemampuan. Kenapa ini jadi sebuah masalah? Karena ketika ke depannya, karena ketika kita laid back doang, ketika kita nyantai-nyantai doang, sebenarnya orang-orang di sekitar kita dari perusahaan lain tuh udah makin cepat gitu geraknya. Nah, makanya kalau misal kita nggak punya masalah sama sekali, teman-teman, ternyata itu tuh nggak bagus juga gitu.
Tapi kalau kita punya kebanyakan masalah juga, itu tuh kita akan jadi burnout, akan jadi capek, akan jadi letih lesu gitu ya. Nah, kalau misal kita ada di stres yang cukup, itu kita namanya optimum stres, atau biasa dibilang sama orang-orang sebagai eustress. Di situasi eustress, kita tuh punya tekanan, mungkin kita tuh tetap dimarahin pimpinan, tapi pimpinannya masih bisa dinego. Mungkin kita tuh punya teman-teman yang saling sikut, tapi ternyata masih bisa diatur gitu. Ternyata kita masih punya teman lain nih di divisi lain nih atau project lain yang sebenarnya masih bisa kita ajak kerjasama kayak gitu. Nah, itu adalah di situasi eustress. Nah, kalau misal too much, tadi kalau terlalu banyak, kalau segalanya jadi masalah gitu ya, dari semua poin-poin itu jadi masalah, itu kita jadi distress. Nah, jadi berarti kita harus ada di eustress ya, kita harus mensituasikan gimana nih caranya supaya kita ada di eustress. Karena teman-teman kalau misal enggak kayak gitu, kita sekarang mungkin ngerasanya stres nih. Kita ngerasanya stres, kita punya banyak banget tuntutan, tapi sumber daya kita nggak sanggup atau nggak capable untuk handle itu, akhirnya kita stres. Itu baru sekarang nih, mungkin teman-teman baru ngerasa 1-2 bulan. Karena ya, Ya, udah terdengar ya? Iya. Oke. Nah, kalau misal sekarang nih teman-teman baru 1-2 bulan, baru beberapa bulan gitu ya, merasakan hal-hal tekanan-tekanan tadi, itu tuh masih dalam situasi stres namanya. Teman-teman dalam situasi stres mungkin masih bisa ngerjain tugasnya dengan performance yang so-so, KPI-nya masih kecapai, meskipun nggak Excel banget gitu ya, tapi itu situasi hatinya nggak tenang kayak gitu. Nah, itu tuh adalah perasaan stres. Tapi kalau misal itu dibiarin, kita nggak ngelakuin apapun nih buat ngebantu mental health kita supaya lebih oke, itu tuh nanti akan jadi burnout. Akan ngebuat kita burnout. Jangka panjang kita tuh stresnya udah kebanyakan banget, udah burnout. Udah mulai ada nih gejala-gejala fisik, udah mulai males makan, udah mulai tidur nggak bener, udah mulai ada ya udah nggak mau ketemu sama orang lain lagi gitu ya. Nah, udah mulai cenderung burnout nih. Nah, kalau ini dibiarin juga, untungnya teman-teman udah ikut kelas webinar ini ya, jadi berarti teman-teman udah care. Karena kalau teman-teman nggak care, kalau teman-teman nggak semakin peduli sama diri sendiri, itu tuh akan menjadi gangguan psikologis. Gangguan psikologis itu udah parah banget, teman-teman. Udah nyampe kita tuh gimana ya, susah lah mau nggak bisa adaptif lagi gitu, nggak bisa menyesuaikan diri lagi sama lingkungan kayak gitu. Udah mau ngelakuin apapun juga udah segalanya tuh salah, udah nggak bener-bener apa ya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, harus dibantu sama orang lain kayak gitu. Bener-bener harus ada yang nge-support, harus ada yang ngedukung, baru kamu bisa keluar dari masalah gangguan psikologis ini. Nah, mumpung nih harusnya sih teman-teman yang ada di sini adalah orang-orang yang masih punya keinginan berjuang ya untuk memperbaiki mental health-nya. Seandainya sekarang masih nggak nyaman, udah mulai aware sama mental health, itu adalah berarti masih di tahap stres menuju burnout lah ya kayaknya. Nah, sebelum kita mencapai burnout atau ketika kita udah mencapai burnout supaya kita nggak sampai ke gangguan psikologis, gimana sih caranya ya? Nah, kita kenali dulu nih. Ternyata pekerjaan, hal-hal yang menekan kita di tempat kerja, itu ada yang pertama kerjaan itu sendiri ya. Tadi kayak tugas kerjanya yang banyak, kerjaannya monoton, administrasi doang gitu ya, padahal sebenarnya aduh ini tuh nggak bermakna banget gitu ya, bosan banget ya, kayaknya bisa dikerjain sama mesin, harusnya bukan sama gua gitu ya. Atau yang kedua manajemen peran itu adalah kita kebanyakan role-nya, kita kebanyakan peran-perannya yang beda-beda. Di satu saat kita harus jadi pimpinan, di satu saat kita harus jadi bawahan, di satu saat kita harus jadi partner, harus jadi klien. Itu adalah peran-peran yang membuat kita merasa tertekan. Terus ada dari relasi, dari rekan-rekan kita sekitar, ada dari gaya organisasi, dari tuntutan perusahaan, peraturan perusahaan. Misalnya perusahaan yang
kalau teman-teman ada yang kerja di media, itu kan mau nggak mau dia harus 24 jam ya. Kalau teman-teman ada yang kerjanya di restoran gitu, itu kan jam kerjanya beda. Di rumah sakit itu jam kerjanya beda. Di pabrik jam kerjanya beda lagi kayak gitu. Nah, ada gaya organisasi nih yang memang tuntutan kerjanya tuh udah nggak bisa kita kontrol lagi, emang harus kayak gitu ya. Kalau di media aku nggak standby 24 jam ya gimana kan ya? Nanti orang-orang nggak dapet informasinya kayak gitu. Terus juga tekanan-tekanan dari perkembangan karir, dari kita udah mulai jalan nih, udah setahun kerja, tapi itu kayak gitu-gitu mulu, nggak ada peningkatannya kayak gitu ya, nggak ada kelihatan jenjang karir, nggak ada golongan yang bakal naik, nggak ada pengembangan salary lah kayak gitu. Itu stresornya. Terus ada konflik keluarga dan kerja berkaitan sama eksternal misalnya kita di rumah kayak gimana, terus di kantor juga ada tekanan kayak gitu, itu juga akan di mix up gitu ya. Atau yang masih pada WFH nih, yang masih pada WFH kan dia juga ada konflik keluarga dan kerja ya. Itu tuh adalah sebuah stresor juga. Nah, ini adalah stresor-stresor yang kita hadapi atau hal-hal yang menekannya. Kan tadi kita udah tahu ya, kita tuh berarti penyakit kita atau mental health kita kenapa terganggu, kemungkinan besar adalah karena stres. Kemungkinan besar adalah karena stres, dan penyebab stresnya itu adalah 6 hal ini: pekerjaan, peran, itu suaranya nggak masuk. Kok bisa kan? Mbak Vila, suara aku masuk. Suaranya aku banget sih Kak, jadi kayak ada double gitu. Oh gitu, aku. Kakak 2 device atau? Enggak sih, 1. Pakai headset kali ya, sebentar ya Mbak. Kalau Kak Nurul Atika enggak, Kak Rafika nggak pakai headset, cuman kayaknya ada kendala sama audio gitu, jadi bisa double. Bisa dilanjutkan lagi Kak Rafika? Oke, kalau sekarang gimana? Masih double nggak, Mbak? Masih. Masih ya? Iya. Coba di mute unmute Kak. Sekarang? Masih. Kayaknya device ya. Tapi teman-teman Tapi dari awal, emang dari awal gini Mbak? Enggak. Baru banget kok Kak Rafika. Dia kayaknya emang biasanya sinyal. Mungkin ya. Oh, oke. Tapi kalau kayak gini teman-teman ada kendala buat ngedengerin nggak? Maksudnya enak atau nggak ngedengerinnya kalau misal double suaranya? Masih jelas. Oke. Masih jelas ya? Iya, ya udah selagi nggak gitu ya kayak. Iya. Oke, jadi masih bisa didengarkan ya teman-teman ya. Takutnya ngeganggu juga sih, benar. Oke. Oke, kalau gitu aku lanjut ya. Jadi tadi kan kita udah tahu nih ternyata masalahnya itu adalah di stres nih. Kemungkinan besar tuh adalah stres karena kita udah banyak banget tuntutan dari luar yang tadi itu. Nah, tuntutan apa aja sih? Bisa pekerjaan itu sendiri, bisa tugas-tugas, bisa peran, bisa relasi sama orang lain, bisa gaya organisasi, bisa pengembangan karir, dan juga konflik keluarga dan kerja atau dari situasi eksternal. Nah, harus gimana dong ya? Kita harus kayak gimana dong? Ternyata dari 6 kelompok stresor tadi atau dari permasalahan-permasalahan yang udah kita sampaikan sebelumnya, oh ya. Coba Kak. Oke, coba. Sekarang bener aman? Oh iya, berarti device. Oke. Lanjut ya. Berarti nih tadi nih kita udah tahu nih masalah-masalah yang udah kita pikirkan, yang udah tadi dicurhatin di chat.
yang udah kita kerasa, coba kita pikirkan dulu nih, yang mana yang itu masuknya ke eksternal dan yang mana yang itu masuknya ke internal. Ya. Nah, karena kita harus bisa bedain nih yang mana, misalnya tadi dari pimpinan, itu eksternal apa internal, teman-teman? Ayo, apa teman-teman? Eksternal atau Kalau internal? dari pimpinan itu eksternal apa internal? Kalau Internal. dari pada jawab internal ya. Oke, kita ulang. Jadi teman-teman, eksternal dan internal itu berkaitan sama diri kita sendiri ya. Eksternal itu adalah ketika kita tuh nggak punya kontrol buat ke situ. Kayak mustoik. Jadi eksternal atau internal nih? Eksternal itu kita nggak punya, ya eksternal itu kita nggak punya kontrol nih sama itu. Kita nggak bisa, mau atasan kita tuh marah-marah terus kayak gitu ya, mau kita ngelakuin apapun juga, ya dia tuh bakal terus marah-marah, teman-teman. Nggak mungkin dia bisa berubah jadi nggak marah-marah gitu ya. Kemungkinannya itu kecil banget kayak gitu. Nih, terus contoh eksternal lainnya adalah kalau kita di tempat kerja, terus perusahaannya tuh punya peraturan yang ya salary-nya tuh kayak gitu-gitu, atau yang apa sih, yang sering berubah-ubah, dia tuh sama klien tuh misalnya kerjasamanya memang sering berubah-ubah kayak gitu. Nah, itu tuh adalah hal-hal yang di eksternal yang bisa kita kontrol atau yang nggak bisa kita kontrol. Contoh yang bisa kita kontrol itu adalah persepsi kita. Contoh yang bisa kita kontrol adalah skill kita, ekspektasi diri. Nah, ini benar banget, ekspektasi diri itu adalah sesuatu hal yang bisa kita kontrol. Itu adalah yang stresornya itu disebabkan oleh kita sendiri. Karena teman-teman ternyata ya, stresor tuh ternyata tekanan itu nggak cuma dari luar. Kalau misal dari tadi kita fokusnya hal-hal dari luar aja, sebenarnya tekanan tuh nggak dari luar aja loh. Itu tuh dari diri kita sendiri juga bisa jadi tekanan. Kita punya ekspektasi yang tinggi, kita berharapnya nggak, gue KPI-nya hari ini, bulan ini harus lebih dari 100%, itu adalah stresor yang kita ciptakan untuk diri kita sendiri. Bisa jadi itu efektif, bisa jadi itu nggak efektif kan, tergantung situasinya. Nah, tapi banyak stresor yang kita ciptakan dari diri kita sendiri. Tapi ada juga yang dari luar. Nih, ini adalah contoh-contoh yang mana yang dari luar dan yang mana dari dalam. Misalnya tekanan pekerjaan tadi ya, perubahan dalam hidup. Itu juga dari eksternal ya, misalnya keluarga kita ada masalah, atau ada kita ditinggalkan pacar, kita ditinggalkan pasangan, kita punya masalah-masalah ya di luar ya, yang itu tuh major gitu ya. Nah, itu tuh adalah hal-hal yang di luar eksternal, yang dari eksternal diri gitu, yang di luar kontrol kita. Lingkungan toksik, omongan-omongan dari orang-orang di sekitar kita, dari teman-teman kita yang suka julid, yang suka sikut-sikutan, itu tuh adalah hal-hal di luar kontrol kita. Mau kita julidin dia balik atau enggak, mau kita ngomongin dia balik atau enggak, mau kita marahin dia saat itu atau enggak, dia tuh kemungkinan besar yang enggak akan berubah, akan tetap kayak gitu. Nggak bisa ke kontrol. Nah, yang bisa kita kontrol itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita menghadapi teman-teman yang tadi ngomongin itu, terus kita bakal kayak gimana? Apakah kita ikutan ngomongin negatif sama diri sendiri atau enggak? Apakah kita jadi semakin perfeksionis apa enggak? Kayak gitu ya. Nah, kenapa kita penting nih harus tahu yang mana yang eksternal, yang mana yang internal? Karena teman-teman kalau misal kita ngontrol sesuatu yang eksternal, nggak akan bisa. Itu tuh malah nambahin tekanan aja buat kita sendiri. Itu tuh malah nambahin stresor baru buat kita. Karena kita pengennya pengen A terus. Tapi kan sebenarnya itu bukan ada di kontrol kita. Kayak gitu. Nah, terus jadinya harus kayak gimana? Jadi capek sendiri ya. Nah, terus akhirnya kita harus kayak gimana nih?
Nah, kita harus bisa bedain dulu, apakah si yang nggak bisa dikontrol ini tuh penting atau enggak sih? Kita harus bisa bedain yang nggak bisa dikontrol ini penting atau enggak. Sebenarnya ini agak keluar sedikit, sebenarnya teman-teman yang job seekers juga ya, kalau ngeliat ini juga bisa diterapkan ya, bisa sambil difikirkan aja bahwa ini juga bisa diterapkan untuk kegiatan-kegiatanmu yang lain gitu ya, selain mencari kerja atau ketika mencari kerja. Nah, balik lagi, jadi ketika kita udah bisa bedain nih, apakah ini bisa dikontrol atau nggak bisa dikontrol ya, apakah ini dari eksternal atau dari internal saya ya, pertanyaan berikutnya adalah apakah itu tuh penting atau nggak penting. Omongan temenmu yang menjelek-jelekan prestasi kamu di tempat kerja tuh penting nggak sih? Nggak penting kan ya? Nggak penting dong, ngapain mikirin omongan orang yang kayak gitu ya. Dia nggak ngeganggu, dia maksudnya nggak ngerusak, lu tetap masih bisa berprestasi kok tanpa dengerin omongannya dia. Berarti itu misalnya nggak penting. Atau justru itu bisa jadi penting, karena dia ngomonginnya ke pimpinan, terus pimpinannya jadi ngasih nilai jelek kayak gitu ya. Itu penting tapi nggak bisa dikontrol berarti. Atau apalagi tadi masalahnya? Peraturan perusahaan. Itu nggak bisa kita kontrol, tapi penting atau nggak penting nih? Kalau tentang salary, kita butuh sesuatu ini penting misalnya, atau ini jadi nggak penting. Nah, penting nggak penting, bisa dikontrol dan nggak bisa dikontrol, itu tuh berkaitan sama personal kita sendiri. Penting nggak penting itu adalah suatu hal yang subjektif ya. Bisa jadi nih menurut si A, ini tuh nggak penting, ngapain sih? Ya udah sama temen mah, nggak usah lah kita punya teman di tempat kerja, nggak penting gitu ya. Tapi di satu sisi ada yang mikir, harus dong punya teman di tempat kerja, gimana mau hidup berpuluh-puluh tahun di kantor tanpa punya teman gitu. Nah, itu kan adalah ke subjektif diri sendiri ya. Dia bisa jadi penting dan nggak pentingnya tergantung nih sama dia. Nah, tapi teman-teman ketika udah punya stresor-stresor yang banyak, coba dikategorikan dulu apakah dia dapat dikontrol, tidak dapat dikontrol, penting atau nggak penting. Berikutnya, nih ya, contoh-contohnya ini bisa disesuaikan aja nih sama nanti kondisi teman-teman. Nah, caranya adalah kalau misal ternyata hal-hal yang udah teman-teman tahu itu adalah sesuatu hal yang penting dan dapat dikontrol, berarti teman-teman harus ngeluangin waktu nih untuk bisa mengatasi stresor itu. Berarti luangkan, berikan apa ya, kesempatan untuk ke sana ya. Berikan waktu Anda, tenaga teman-teman untuk fokus ke sana. Kalau misal dia ternyata nggak penting, ternyata dia penting, tapi nggak bisa teman-teman kontrol, kayak tadi misalnya atasan, peraturan perusahaan, terus apalagi pertemanan kayak gitu. Itu kan nggak bisa dikontrol, tapi bisa jadi penting buat kita. Berarti kita harus lebih menyelesaikannya itu hal-hal yang berkaitan sama emosi. Entah itu kita meminimalisir, entah itu kita mencari cara lain yang itu tuh secara emosi. Nanti akan diceritakan di belakang teknik-teknik untuk menyelesaikan secara emosi. Nah, kalau misal ternyata itu tuh nggak penting, nggak berpengaruh sama hidup saya, nggak berpengaruh sama pekerjaan saya, nggak berpengaruh sama pendapatan atau kebutuhan saya, pengembangan diri saya, ya udah bodo amat, tinggalin aja. Karena kalau misal teman-teman fokusnya ke situ malah tambah capek, malah mikirin hal yang ya udah gitu kan udah jelas nggak penting, udah jelas nggak berpengaruh sama kamu, nggak usah dipikirin, nggak usah terlalu muter di situ gitu. Mending kamu fokusin waktu kamu, mending kamu fokusin tenaga kamu untuk sesuatu hal yang penting. Kayak gitu. Nah, tadi ya, kalau ini kita ngomongin sekarang yang penting nih. Ketika dia itu penting dan bisa dikontrol, berarti teman-teman kita coba fokus sama menyelesaikan masalah ini. Karena kita bisa mengkontrol, kita bisa menyelesaikan ini. Tapi kalau misal ini tuh adalah sesuatu hal yang kita tuh udah
padahal penting banget, tapi mau kita ngelakuin apapun juga emang bakal kayak gini situasinya, berarti itu kan nggak bisa dikontrol. Nah, yang perlu kita lakukan itu adalah fokus pada masalahnya, pada emosinya, pada diri kita sendiri, supaya nih secara mental health-nya tadi lebih oke. Karena dengan mengelola emosi itu kan kita bisa menyesuaikan ya si kesehatan mental kita. Kalau misal kita mau menyelesaikan yang berfokus pada masalah, hadapi berarti masalah itu, tingkatkan skill, cari bantuan dengan ahli. Pertama kita baca dulu masalahnya, problem solving ini benar nggak sih ada masalah? Benar nggak ya ada masalah? Benar nggak sih penting buat diatasi? Nggak penting? Oke, bye. Penting? Lanjut berarti. Ini penting kalau nggak diselesaikan masalah banget nih. Apa yang harus tahu nggak apa nih yang harus dirubahnya supaya masalahnya bisa selesai? Kalau nggak tahu berarti kita harus cari tahu dulu, nambah skill, nanya orang. Kalau misal kita udah tahu apa yang harus dirubah, oh berarti yang harus saya rubah tuh tadi misalnya skill A gitu, saya belum punya. Ini tuh bisa nyelesain masalah apa? Oke, terus kamu tahu nggak cara ngerubahnya kayak gimana? Gimana cara kamu ningkatin skill public speaking kamu? Gimana cara kamu ngelola tim kamu? Misalnya kamu jadi leader tim gitu ya, terus kamu gimana cara ngelola timnya? Kamu tahu nggak cara ngerubahnya gimana? Kalau kamu nggak tahu, cari tahu dulu. Karena nggak mungkin masalahnya selesai kalau kamu nggak tahu ya. Kalau kamu tahu, baru buat rencana aksi. Nah, terus buat manajemen prioritas ya, dibikin kalau udah pernah tahu manajemen prioritas, jadi yang harus segera dikerjakan dan tidak segera dikerjakan gitu ya. Kayak misal nih kita dapat telepon, email, meeting, itu tuh sebenarnya urgent, tapi itu tuh dia tuh belum tentu penting gitu. Dia tuh harus segera tapi belum tentu penting. Kalau misal kita kerja di administrasi kayak gitu ya, atau kita ngerjain hal-hal apa ya yang rutin gitu ya, ada tugas-tugas yang sebenarnya belum tentu penting tapi dia harus segera gitu. Kalau misal kita terus-terusan ngebalesin chat WA kita, akhirnya tugas harian kita jadi nggak kerjain tuh. Nah berarti itu kan nggak penting, padahal sebenarnya dia tuh urgent, mintanya cepat kayak gitu. Nah, terus ada juga yang penting dan harus segera, misalnya masalah-masalah yang mendesak, proyek yang tenggat waktu, gitu. Terus sudah ada krisis gitu. Nah, ada juga yang dia itu tidak segera tapi penting. Adalah pengembangan diri, membangun relasi, itu tuh adalah hal yang harus kita kelola juga ya, membuat perencanaan, kayak gitu. Terus ada yang nggak segera dan nggak penting, kayak misal di media sosial, semua informasi itu, gosip-gosip yang ada di kantor, itu yang nggak terlalu penting dan nggak segera yang harus kita kerjakan. Nah, kalau misal teman-teman nih, kalau misal kita ternyata sekarang itu kebanyakannya ada di ngerjain tugas-tugasnya, ini menyesuaikan ya isi tulisannya, cuma kalau misal sekarang kita tuh kebanyakannya yang disegera dan penting, kebanyakan nih kita ngerjainnya di sini terus ya, itu tuh nanti kita akan burn out, akan stres. Kalau misal kita kebanyakan ngerjain tugas-tugas yang nggak penting dan butuh segera, itu kita akan kehilangan kontrol. Contohnya, ketika kita ngebalesin WA, terus kita ngebalesin tugas pimpinan atasan, kebutuhan atasan terus kayak gitu. Kita akhirnya jadi kehilangan kontrol sama diri kita sendiri. Kita akhirnya jadi kayak udah ngikutin aja semua maunya dia, gua kebawa-bawa gitu sama apa yang dia harapkan gitu. Jadi kita kehilangan kontrol nih sama diri kita. Kalau misal kita sibuk banget sama hal-hal yang nggak penting dan nggak segera, kita jadinya kehilangan pekerjaan ya. Kita jadi sibuk aja tadi misalnya contohnya di sini kan medsos, kita sibuk aja terus sama medsos, padahal sebenarnya kita bukan digital marketing juga gitu kan. Nanti lama-lama kita jadi kehilangan pekerjaan karena tugas-tugasmu jadi nggak kekerjain. Nah, kalau misal kita fokus di yang sini, di yang tidak segera dan penting, itu tuh kita akan meningkatkan kontrol. Nah, kalau misal lihat ini, artinya teman-teman, kita tuh ternyata harusnya lebih banyak melakukan hal-hal yang tidak segera dan penting. Jadi sebenarnya kita tuh harus lebih banyak membuat preparation, membuat sistem supaya
stresor ini tuh nggak muncul. Kita tuh harus bikin sesuatu yang bisa ngendalin itu gitu. Nah, ternyata kita tuh lebih perlu di sini. Karena kalau misal kita kebanyakan, waktu aku pertama juga ngiranya kita tuh harusnya di banyaknya di sini nih, di segera yang penting. Tapi ternyata kalau kebanyakan di sini tuh justru malah stres. Karena kita cuma ngikutin aja. Kalau di sini tuh kita udah prepare. Kita di sini udah prepare, kita udah nyiapin, kita udah pasang antisipasi, kita udah pasang strategi untuk menghadapi segala macam stresor atau tekanan yang akan kita hadapi ke depannya. Nah, berikutnya adalah bersikap asertif. Kenapa nih ini diangkat juga? Karena biasanya kalau di tempat kerja tuh masalah utamanya atau yang menghambat segalanya itu adalah terkait asertivitas ya, terkait kayak gimana sih kamu mengungkapkan atau nggak mengungkapkan pendapat kamu. Kamu berani nggak sih bilang enggak sama pimpinan-pimpinanmu yang kayak gitu-gitulah ya. Kenapa? Karena ketika ternyata kalau misal kita nggak asertif nih, kalau kita mengiyakan semua apa namanya tuh, semua urusan dari orang lain gitu ya, kita nggak enakan nih diajak main sama temen, ya udah deh ayo gitu ya, padahal sebenarnya nggak pengen-pengen banget, itu tuh artinya kamu lebih mengutamakan orang lain dibandingkan diri kamu sendiri. Ketika kamu berkata tidak, setiap kali kamu berkata tidak, setiap kali kamu berkata iya pada orang lain, artinya kamu berkata tidak pada diri kamu sendiri. Artinya kita ya nomor 2 kan kita benar-benar ya udah buat orang lain, bukan buat diri kita sendiri. Dan itulah yang membuat mental health kita, karena kita jadi nggak care kan sama diri sendiri ya, jadinya kita nggak meluangkan waktu, kita nggak ngasih tenaga, nggak ngasih waktu untuk apa yang kita butuhkan. Oke, itu tadi untuk masalah-masalah atau untuk hal-hal yang bisa kita kontrol. Nah, sekarang kalau misal sesuatu hal yang nggak bisa kita kontrol nih, yang tadi ya, yang gimana pun kamu lakukan apapun juga ya udah bakal kayak gitu-gitu aja. Kita fokusnya pada penyelesaian emosi. Kita fokusnya pada diri kita sendiri nih, kita kenali diri kita sendiri dan berusaha menghadapi itu tapi dalam emosi gitu, dalam perasaan supaya kita lebih tenang gitu. Nah, kalau kita bicara fokus sama emosi, ini tuh nggak akan menyelesaikan masalah, teman-teman. Atasanmu akan tetap marah-marah, teman-teman kamu akan tetap ngomongin kamu mungkin. Sistem kerja kamu mungkin akan tetap seperti itu. Kalau kita ngobrol terkait emosi ya, itu tuh nggak akan nyelesain masalah. Tapi kita bisa lebih tenang secara emosi. Atau kita bisa, kayak 911-nya gitu, kayak penanganan cepat lah ya, penanganan cepat ketika kita lagi ngerasa stres, kalau kita lagi ngerasa capek gitu. Karena kan setiap hari itu akan selalu ada 1 fase atau 2 fase di tempat kerja kita yang ngebuat kita ngerasa drop banget gitu ya, nggak mungkin benar-benar kosong nih. Nah, ini adalah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi itu ya, untuk hal-hal yang menenangkan emosi kita. Supaya nanti tindakan kita nggak gegabah. Gitu. Pertama, distraksi. Lakukan sesuatu hal yang lain selain hal-hal yang membuat kita merasa tertekan gitu ya. Ketika kita udah dimarahin gitu ya sama pimpinan, coba tarik nafas dulu sambil muter-muter muter ke gedung lain gitu ya, atau ke tempat ke bagian lain gitu ya, untuk mendistraksi sedikit lah, 5 menit doang mah gitu ya, supaya kita lebih tenang dulu secara emosi biar nggak ke bawah-bawah stres gitu ya. Terus yang kedua adalah grounding. Kita bisa minum. Nih, grounding itu sebenarnya jadi kayak back to basic gitu, teman-teman. Kayak kembali ke dasar gitu ya. Kan manusia itu punya fitrahnya tuh punya ya basicnya gitu. Kita tuh kayak perlu makan, kita tuh butuh tenang, butuh olahraga,
fisik kita tuh butuh sesuatu gitu. Nah, grounding itu sama ketika katanya kalau misal kita naik di pohon tinggi itu kan anginnya gede banget ya. Anginnya tuh besar banget yang membuat kita semakin mungkin untuk jatuh gitu karena tekanannya tuh tinggi banget. Tapi kita tuh bisa turun gunung dulu sebentar untuk namanya grounding, turun gunung itu. Kita grounding dulu, kita back to basic dulu, entah itu makan, minum, meditasi, olahraga, yoga, kayak gitu ya. Mainin clay. Itu tuh akan menstimulasi fisik kita gitu ya. Terus yang ketiga caranya, kalau misalnya kita dalam situasi yang tertekan secara emosi di tempat kerja, itu kita bisa melepaskannya dengan cara tertentu gitu ya untuk mengekspresikan atau yang biasa disebutnya sebagai katarsis. Kamu bisa nangis, kamu bisa nulis, kamu bisa nyanyi, bisa ketawa, bisa teriak-teriak gitu ya, karaokean kayak gitu ya. Bercanda sama teman-teman kayak gitu. Memecahkan balon gitu kan, melakukan sebenarnya hal yang agresif tapi masih halal gitu ya, masih boleh. Nah, itu akan membantu kamu melepaskan emosi. Nah, terus yang keempat, kamu bisa self-love ya. Jangan lupa untuk self-love. Kayak ke salon, belanja, mentraktir diri sendiri, mengenali apa sih sebenarnya yang kita suka, lakukanlah itu ya. Kalau misal kita dalam situasi sekarang lagi perlu nih nyelesain sesuatu yang nggak bisa dikontrol tadi ya. Kayak gitu. Ke salon, pokoknya manja-manjain lah. Diri kita sukanya apa, manjain dulu. Nah, terus ternyata yang kelima itu adalah aktualisasi diri. Kita juga bisa loh ngerasa lebih tenang secara emosi ketika kita kayak ngebantu orang lain, terus melakukan sesuatu hal yang di luar rutinitas ya, menjadi relawan, berbagi sama orang lain. Jadi kamu udah yang tadi 1-4 tuh udah tercapai nih di dalam diri kita sendiri gitu ya. Nah, terus kita memberi pada orang lain, caring sama orang lain itu akan meningkatkan atau akan membantu emosi kita, mental health kita semakin lebih oke. Kayak gitu. Oke, dari aku kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau aku simpulin dikit ya, berarti yang untuk di tempat kerja ini, teman-teman tadi kemungkinan besar karena stres terus, penyelesaiannya ada 2 ya. Kalau misal itu adalah sesuatu hal yang bisa kita kontrol, si stresornya adalah sesuatu hal yang bisa kita kontrol, fokuslah pada masalahnya untuk diselesaikan. Tapi kalau misal nggak bisa kita kontrol, ya udah kita tenangin aja dulu secara emosi supaya nggak ngeganggu nih, supaya mental health kita tuh tetap oke gitu. Seperti itu, Mbak Vila dan teman-teman semua. Bagus banget Kak Rafika. Ini sebenarnya itu tentang mengontrol diri sendiri, gimana kita bisa kontrol semuanya biar kita tuh bisa punya mental health yang bagus gitu ya Mbak ya. Jadi Mbak Kak Rafika. Oke, nah sekarang kita bisa langsung aja kali ya Kak masuk ke sesi Q&A. Ya. Oke, jadi mungkin kalau misalkan panitia mau coba untuk share screen terkait Q&A, kita bisa. Oke, ini adalah pertanyaan yang masuk di Instagram. Ada akun atas nama Ailita_Mioshima. Hai, selamat pagi. Saya Nurul Fadila. Saya sudah setahun lulus kuliah dan belum ada panggilan dari lamaran online seperti Jobstreet dan Kaliber sesuai dengan kualifikasi. Dan hampir stres dan cemas. Bagaimana cara solusinya untuk yakin jika salah satu lamaran saya diterima? Gimana tuh Kak Rafika? Oke, ini kalau tadi kita ngobrol yang tadi ya, berarti sebenarnya yang Ailita rasakan itu adalah apa, coba cemas ya. Sebenarnya Mbak, aku izin minum dulu. Silakan Kak Rafika. Ini saking ininya ya, antusiasnya, saking pengennya memberikan ilmu, jadi tanpa istirahat Kak Rafika nih. Restless. Mohon maaf lah teman-teman, aduh. Nggak apa-apa, teman-teman juga yang mau minum silakan minum. Oke, bisa dilanjutkan Kak Rafika. Kalau tadi nih dengan cerita Ailita ini ya, berarti sebenarnya yang kamu rasakan tuh kemungkinan adalah cemas ya. Kamu khawatir
kamu khawatir apakah itu akan keterima atau enggak nih. Udah satu tahun ya. Nah, kayak gimana sih cara mengatasinya? Sebenarnya itu mirip ya sama yang tadi udah kita bahas ya. Jadi coba buat small goal supaya lebih, kan kalau cemas itu kita membayangkan sesuatu yang nggak ada. Kita membayangkan sesuatu yang belum muncul. Makanya kita jadi cemas nih. Kita mikirin terus, ini gimana dong, aku bakal keterima nggak ya di tempat kerja A atau di tempat kerja B, aku udah daftar banyak gitu ya. Kita jadi cemas tuh karena itu tuh nggak konkret. Nggak kelihatan bentuknya, nggak ngebuat kita yakin. Nah, makanya kita ngerasa cemas. Caranya adalah, berarti tadi ya, pertama fokus sama yang sekarang dulu. Fokus sama yang sekarang, nggak apa-apa. Alita, kalau misal kamu belum bisa diterima di beberapa atau masih nunggu di tempat lain, nggak apa-apa. Kamu coba fokus sama apa yang bisa kamu lakukan sekarang, yang bisa ngebantu kamu untuk beli bensin kamu dalam menjalani perjalanan mencari kerja ini gitu. Perbanyak kegiatan, perbanyak skill, perbanyak pengalaman-pengalaman, bikin portofolio. Terus kalau untuk mental health-nya sendiri, kayak tadi ya, bikin goal yang kecil-kecil aja dulu. Kalau misal yang itu ternyata belum ada kabar, ya udah nggak apa-apa, kita fokus sama apa yang bisa kita lakukan sekarang. Kayak gitu sih, Mbak Vila. Oke, terima kasih Kak Rafika. Jadi saya mau summary dikit ya, Kak Nurul Fadila. Kayak kita tuh harus memanfaatkan waktu dengan baik, dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Misalkan Kak Nurul Fadila tuh mau ada skill apa nih, nah kita bisa ikut kursus, bisa ikut webinar, dan lain-lain. Kalau udah, kuncinya adalah percaya diri. Ketika Kak Nurul Fadila apply ke perusahaan yang Kak Nurul Fadila mau, Kak Nurul harus optimis, jangan pesimis. Kalau misal lamaran itu tuh nggak bakal diterima, optimis saja, percaya diri aja, wah saya bisa, lamaran saya diterima, kayak gitu. Meskipun nanti at the end gitu ya, Kak Nurul tuh nggak tahu apa itu hasilnya, semuanya itu serahin aja. Kan kita kodratnya sebagai manusia itu berusaha gitu ya Kak Rafika ya. Nah nanti yang menentukan hasilnya ya dari Tuhan, dari Allah. Begitu Kak Nurul Fadila. Mungkin sudah jelas ya. Nanti kalau semisal belum jelas bisa tambahin lagi nih. Oke. Selanjutnya ada Kak Aprilia Diah Kusuma. Kak, bagaimana cara seorang job seekers, fresh graduate agar tetap konsisten mengembangkan skill karena banyak banget godaannya buat mager. Mager nih Kak Rafika ya. Emang generasi sekarang sukanya mager terus ya. Terus Kak, bagaimana caranya menghadapi ketakutan masuk di dunia kerja? Silakan Kak Rafika. Oke. Ini mirip ya tadi, kalau aku jawab yang kedua dulu, yang ketakutan menghadapi dunia kerja. Sama ya sebenarnya tadi Nurul Fadila sama Aprilia Diah Kusuma. Kita tuh lagi ngerasa cemas nih. Tadi ya kita ngerasa nggak tenang, takut, khawatir sama sesuatu yang nggak ada. Jadi kalau misalnya kita mikirinnya itu terus, ya mental health-nya bakal makin buruk ya, karena kita akan negatif terus mikirnya gitu. Makanya fokuslah pada saat ini, fokuslah pada hari ini, pada apa yang bisa kita lakukan sekarang. Nah, tadi nih kayak Mbak Aprilia dia udah pikir gimana sih caranya supaya konsisten nih ngembangin skill gitu ya, karena itu nih yang bisa aku lakukan sekarang adalah konsisten ngembangin skill. Yang pertama berarti coba kita tadi ya lihat dulu kekurangan dan kelebihannya. Kita coba petakan, kalau misal aku biasanya pakai kayak SWOT gitu, semacam kayak SWOT tapi buat diri sendiri. Kita bayangin nih tujuan karir kita tuh sebenarnya mau kemana. Yang pertama, tujuan karirnya tuh mau kemana, mau jadi apa, mau bergerak di bidang apa, di perusahaan apa. Kan tadi tuh cemas ya, cemas tuh kan balik lagi karena dia tuh nggak jelas. Cemas tuh kenapa kita cemas, karena kita tuh nggak konkret, kita tuh ngelihat sesuatu tuh nggak nyata gitu, jadi kita tuh mikirnya kayak dulu takut gitu ya, karena itu tuh nggak pasti gitu, jadi bikin kita takut, bikin kita cemas. Nah berarti kita harus bikin konkret dulu, kita harus tahu nih tujuannya karir kita mau kemana.
si karirnya mau kemana, mau apa, goalnya tuh yang spesifik ya, goalnya tuh mau apa. Nah, baru dari goal itu kita petakan nih SWOT-nya, strength-nya apa. Kita punya kelebihan apa sih untuk bisa nge-achieve goal itu. Kita punya kekurangan apa sih yang bakal menghambat kita mencapai goal itu. Kita punya opportunity, kita punya peluang apa aja sih dari eksternal diri kita yang bisa mencapai goal itu, dan kita punya threat apa aja dari eksternal kita yang bisa mengancam kita untuk mencapai itu. Nah, dari situ barulah dibuat plan-nya. Jadi setelah, nggak mungkin nih kita bikin plan tanpa kita kenal dulu sama diri kita sendiri. Akan jadinya tuh plan-nya tuh susah untuk diaplikasikan gitu ya. Kenapa itu tuh penting kenal dulu diri sendiri, karena kalau enggak, plan-nya tuh susah diaplikasikan. Nanti kalau misal kita udah kenal diri kita sendiri, udah tahu goal-nya apa, nanti semangatnya tuh, motivasi tuh muncul dari apa yang ingin kita capai ke depannya, sehingga ketika nanti nih akan ada masalah, akan ada tuntutan, akan ada perubahan, tantangan-tantangan yang besar banget gitu ya, itu tuh kita udah masih punya semangat gitu, kita bisa bertahan gitu, karena kita udah tahu goalnya mau kemana, udah kenal sama diri kita mau kemana. Nanti jadinya lebih konsisten. Kita pas udah bikin plan, oh kalau misal aku mau jadi bagian IT, berarti aku harus belajarnya pertama A, B, C, D, E. Karena aku punya kekurangan di sini, berarti aku harus ngapain kayak gitu. Nah, setelah itu kan jadi udah tahu nih step-stepnya, udah tahu goalnya mau kemana. Kalau misal kita nggak ngelakuin step ini, kalau kita mager nih, terus akhirnya nggak ngelakuin step ini, nanti ya nggak dapet dong goalnya. Resikonya ke gue sendiri dong, kayak gitu. Makanya jadi kayak, jangan deh, kalau gitu gue harus ngelakuinnya, karena kalau nggak, nanti yang terancam aku sendiri nih, kayak gitu. Kayak gitu sih, Mbak Vila. Oke, Kak Rafika, terima kasih. Jadi ya, Kak Aprilia Diah Kusuma, kita tuh harus menentukan target kita. Write down deh, apa aja yang mau Kak Aprilia itu capai selama 1 tahun ini. Misalkan terus habis itu dipetakan lagi nih, tiap bulannya harus ngapain, tiap harinya harus ngapain. Jadi bentuk skala prioritas juga. Nah, selain itu juga, kan ini kita tuh kaum mager ya kan Kak Rafika? Nah, kenapa kita bisa mager? Biasanya itu ada distraksi, betul nggak Kak Rafika? Jadi kadang kita itu udah menentukan nih target kita tuh mau ngapain, tapi kita tuh ada distraksi, scroll dulu, enak nih kayaknya bentar gitu. Nah bentarnya udah tahu nih 15 menit kayaknya bentar ya, tapi karena keasikan scroll, nah kita udah lupa nih sama target kita yang tadi udah ada di pikiran. Akhirnya kita jadi capek karena kita kebanyakan scroll, capek, udah deh akhirnya tidur, akhirnya males-malesan, tadi mau ngapain ya, aduh ntar dulu deh masih capek, kayak gitu kan Kak Rafika ya. Jadi kurang-kurangin distraksi segala hal itu yang membuat fokus teman-teman itu kepecah gitu. Jadi targetin aja, dan ketika teman-teman pengen misalkan pengen scroll gitu ya Kak Rafika ya, atau pengen melakukan self reward, nah itu kerjain dulu target teman-teman, baru teman-teman mencapai self rewardnya itu. Misalkan pengen main game atau pengen scroll bentar, kayak gitu deh. Oke, selanjutnya ada Kak Red Wolfin. Kak, kalau jurusan kuliah beda sama passion kita gimana? Soalnya kalau nggak sesuai passion kan bawaannya stres juga jadinya. Tapi karena nggak sesuai jurusan kuliah, suka nggak lolos gitu. Gimana dong Kak Rafika? Oke. Jurusan kuliah beda nih sama passion. Soalnya kalau enggak, Oke, emang bener ya, banyak juga nih yang udah mau kerja, taunya tuh beda ya sama jurusan yang udah dipelajari sebelumnya kayak gitu ya. Nah, yang pertama nih kita harus tahu dulu dong apa sih sebenarnya passion kita, apa yang tadi ya kekurangan kelebihan kita. Oke, terus yang berikutnya adalah kan kita udah tahu nih, kan sangat memungkinkan nih ya kita pindah dari apa yang udah kita prepare sebelumnya, passion-nya mau kemana. Caranya adalah sebenarnya sama sih ya, kita bikin goal-nya dulu, kenali diri sendiri dulu, apa strength weakness-nya kita juga, kayak gitu ya kan, kalau jadi stres juga ya, karena kita passion-nya. Terus ini sih, kalau misal kita mau mengenali diri sendiri juga
bisa pakai tes psikologi kayak gitu ya untuk tahu nih sebenarnya benar nggak sih passion kita kalau misal kita mau pindah jurusan itu tuh sesuai nggak sih sama apa kemampuan kita kayak gitu itu juga bisa dilakukan sih. Terus karena sekarang tuh apa namanya tuh kantor tuh udah mulai ngelihat dari kompetensi juga. Udah mulai ngelihat dari kompetensi juga, jadi bisa teman-teman nih kalau misal ternyata beda sama jurusan kuliahnya, bisa mulai, perbanyak portofolio dan juga, ikut-ikut kegiatan yang lebih selaras nih sama passion kita. Kalau misal emang itu yang udah ditentukan mau ke arah sana, kayak gitu. Karena zaman sekarang kayaknya udah banyak banget sih ya, cara untuk mempelajari sesuatu yang berbeda nih atau alternatif lain nih selain jurusan perkuliahan, kayak gitu. Oke. Mungkin itu ya Kak Red Wolflin, susah banget ya nama akunnya ya. Pada intinya sih ya Kak, kalau misalnya itu nggak sesuai passion, Kakak bisa ikut tuh tadi yang kata Kak Rafika, memperbanyak portofolio aja. Karena sebenarnya di dalam dunia kerja juga banyak kok orang yang sekarang ada di posisinya itu nggak sama jurusan kuliah mereka. Jadi, yang paling penting adalah pengalaman. Karena ketika sudah ada portofolio, udah ada pengalaman dimasukkan ke CV, nah itu bisa jadi bahan pertimbangan dari HR, bukan begitu, Kak Rafika? Ya, betul banget sih. Karena sekarang dari portofolio tuh malah jadi kelihatan banget sih Iya. kayak gimana hasil karya kamu ya. Meskipun kamu belum pernah pengalaman kerja di situ tuh, tapi dari portofolio tuh jadi tahu, oh kamu udah pernah crafting sesuatu gitu. Iya, betul banget. Oke, Kak Red Wolflin, mungkin itu dulu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, bisa ditambahin lagi di kolom komentar. Nah, selanjutnya ini last but not least kayaknya ya. Tapi nanti kita akan ada beberapa pertanyaan yang coba kita rangkum di tadi, yang udah masuk di chat Zoom, biar ada banyak pertanyaan gitu ya, Kak Rafika. Nah, ini ada dari Kak Febri Febriana. Kak, mau tanya dong, bentuk dukungan kesehatan di lingkungan kerja yang efektif gimana? Dimulainya dari siapa? Dukungan kesehatan mental gitu ya maksudnya ya Mbak Febriana? Iya, kalau dari saya juga nangkepnya gitu sih, Kak Rafika. Dimulainya dari siapa? Dimulainya sebenarnya kalau misal ini yang nanyanya adalah seorang karyawan, tentu dimulainya dari diri sendiri ya, karena kita nggak punya kendali nih apa yang harus dilakukan sama lingkungan kerja di perusahaan kayak gitu ya. Tapi kalau misal ini yang nanyanya HR, yang nanya, oh dia ada HR gitu ya, berarti kan sebenarnya banyak banget sih kayak kamu bikin konseling, IEP program gitu ya yang mengatasi kayak kamu bisa curhat ke orang di kantor gitu ya di perusahaan, terus kayak bisa juga kayak dari ikut-ikut kegiatan, biasanya suka ada apa ya namanya kalau SMA tuh eskul, tapi kalau di perusahaan tuh kayak klub-klub yang gitu ya, yang kamu misalnya ikut, main futsal bareng, ikut, apa kegiatan-kegiatan ya kayak musik, zumba, yang gitu loh, yang biasanya dari perusahaan tuh suka ada kan ya. Itu juga pasti akan berpengaruh loh pada kesehatan mental kita ya, karena kan kita terus aktif gitu ya, si emosinya juga tadi olahraga juga salah satu cara untuk, mengatur kesehatan mental kita atau emosi kita. Nah, kalau misal kita dari diri sendiri, mulai dari siapa yang efektif, setiap orang tuh pasti beda-beda banget sih. Tapi pasti mulainya dari diri sendiri. Kalau misal kita udah care sama diri sendiri, kamu sukanya apa? Caranya gimana yang tadi kamu bisa, aku sukanya, lebih banyak interaksi sama orang lain gitu. Berarti kamu, cara efektif kamu untuk menjaga kesehatan emosi kamu adalah dengan berinteraksi sama orang lain. Tapi ada cara lain yang, kamu lebih suka misalnya, karaokean gitu, karaokenya sendiri lagi karena kamu pengen galau-galau gitu, atau kamu pengen teriak-teriak di tempat karaoke kayak gitu. Itu berarti adalah cara kamu untuk mengatur emosi kamu. Ya mungkin itu adalah cara efektif buat dirimu kayak gitu. Jadi yang tahu dan mulainya dari siapa, efektifnya kayak gimana itu emang diri sendiri sih. Kayak gitu Kak Vila. Oke, Kak Rafika. Jadi Kak Febri, intinya adalah diri kita sendiri.
Kak Febri harus bisa mengontrol diri Kak Febri sendiri untuk segala ekspektasi yang dimungkinkan gitu ya. Karena kan kita juga nggak bisa mengontrol orang, emosi orang, pernyataan orang kayak gitu. Jadi kalau di lingkungan kerja, usahakan kita selalu berpikiran positif aja. Kayak tadi ada yang mention di kolom komentar ya. Jadi apa yang kita pikirkan ke orang lain itu selalu positif. Oke, jadi ada pertanyaan lagi nih Kak, tapi mungkin nggak masuk di screen-nya nanti ya. Jadi ini aku bacain aja. Ada user atas nama MNCahW. Kak mau nanya dong, bagaimana caranya mendefine goal kita? Nah, ada kan ya Kak, kadang-kadang orang-orangnya masih belum tahu, gimana ya caranya ya, kok orang-orang bisa sih punya define goal yang jelas, apakah harus besar, apakah harus bagaimana gitu. Gimana Kak Rafi? Oke, kalau harus besar, tadi balik lagi enggak ya? Kalau itu setiap orang tuh kayak punya tujuannya ya, tujuan goalnya masing-masing. Cara gimana sih kita bisa tahu kalau goal passion kali ya? Kalau caranya gimana sih cara tahu passion kita dulu aja ya? Pertama adalah eksplorasi dulu dong, jangan mainnya aman di situ-situ aja gitu. Coba eksplorasi dulu. Kalau kamu nggak nge-eksplorasi banyak hal, itu kita jadi nggak tahu passion kita di mana. Nanti kita taunya karena di lingkungan kita semuanya adalah pekerja kantoran atau semua di lingkungan kita adalah pengusaha, ya kita jadi taunya itu doang. Dikira kita passion saya juga di sana gitu. Padahal belum tentu kan ya. Jadi yang pertama eksplorasi dulu. Supaya kamu tahu nih mana yang kamu benar-benar suka gitu, yang membuat kamu merasa nyaman, membuat kamu ngerasa tergerak banget kayak gitu. Nah, terus pertanyaannya tadi adalah gimana define goal-nya setelah kamu berhasil mengeksplorasi dan nemuin apa passion-mu, berarti kayak gimana berikutnya adalah define goal-nya. Define goal-nya adalah yang pertama bikin sesuatu hal yang smart ya, yang spesifik, measurable gitu lah ya. Realistik kayak gitu ya. Akuntabel, realistik, dan timely gitu. Jadi jelas si goal-nya itu harus jelas. Kenapa sih goal tuh harus jelas? Supaya kita tahu nih tadi titiknya tuh dari mana, dan kita akan sampai kemananya tuh udah jelas banget, udah smart gitu, udah tepat. Karena kalau misal itu nggak smart, nanti balik lagi kita jadinya nggak kita jadi salah paham, dikiranya tuh nggak deh, gue nggak nyampe terus gitu, gue nggak berhasil terus, akhirnya yang tadi ya self esteemnya turun lagi ya, jadi kita nggak dapet nih si bensinnya, karena kita sendiri juga belum tahu goalnya yang mana. Nah, cara ngedefine itu adalah tadi bikin yang smart. Setelah kita eksplorasi, bikin yang smart, yang jelas, yang spesifik. Kalau bingung, apa tuh gimana yang spesifik atau yang reasonable buat saya tuh yang apa, yang seperti apa? Mungkin kamu bisa konsultasi ke teman, bisa tanya ke orang-orang yang punya karir yang sama seperti yang kamu harapkan, kayak gitu. Seperti itu, Mbak Afila. Terima kasih Kak Rafika. Jadi sebenarnya itu teman-teman kalau bikin target jangan lupa yang measurable ya. Jadi kita tahu nih bisa ngukur kemampuan diri kita sendiri. Karena kalau nggak measurable, kembali lagi ya Kak Rafika, kita bakal ada tekanan lagi, terus kayak merasa nggak bisa memenuhi itu, jadinya stres dan lain-lain kayak gitu. Jadi harus tetap measurable. Oke, Kak Rafika, mungkin ini ada pertanyaan lagi kali ya. Sebenarnya ini ada salah satu curhatan dari peserta kita hari ini. Tadi tuh ada yang bilang gini, hai Kak, aku kan habis di PHK ya, dan di kantor sebelumnya lingkungan kerjanya nggak baik banget, orang-orangnya toksik. Terus aku ini udah 1 bulan nganggur, dan aku udah interview pekerjaan. Nggak tahu kenapa setiap aku interview, lihat situasi kantornya, aku tuh selalu ingat sama kantor lama. Terus kayak langsung down gitu. Kayak aku tuh sakit hati banget sama kantor sebelumnya. Jadi setiap aku interview, aku udah ketakutan gitu, takut lingkungan kerjanya kayak kantor sebelumnya. Jadi setiap interview aku selalu grogi, terus badanku tiba-tiba tremor gitu. Gimana sih kira-kira Kak buat kayak adjust mental health kita biar kayak sama lagi kayak sebelumnya, biar kita tuh nggak punya pikiran-pikiran negatif kayak gitu. Oke, ini kasusnya jadi kayak ini ya, belum move on ya, kalau sama pasangan kayak belum move on gitu ya kayak. Ya. Oke, sama masalah dari kantor sebelumnya. Apalagi udah sampai jadi gejala juga ya, maksudnya udah ada kondisi fisik kayak gitu ya. Kalau menurut aku
itu memang sebaiknya sih, berarti kita perlu menghadapi dulu, dari masalah yang sebelumnya. Kayak itu kan kamu ngerasa kemungkinannya adalah kamu ngerasa kecewa, kamu belum menerima, kamu belum, apa namanya tuh, belum ngerasa accept gitu ya, belum merasa nggak apa-apa gitu, masih itu tuh jadi sebuah masalah besar buat kamu gitu kan. Makanya ketika daftar di perusahaan lain tuh jadi kebawa-bawa yang sebelumnya tuh, karena belum selesai yang itu tuh, jadi masih kebawa-bawa di fase-fase berikutnya. Nah, berarti PR-nya tuh adalah kan menyelesaikan itu ya. Kalau misal simpelnya sih kalau misal dilakukan sendiri ya berarti mungkin bisa mulai journaling, kamu boleh nulisin semua sukaan kamu sama perusahaan kamu itu di catatan pribadi kamu gitu ya. Karena itu kan personal untuk kamu sendiri, untuk kamu khusus diri kamu menghadapi kamu sendiri gitu ya. Terus kamu bisa bikin journaling, kamu bisa, cerita ke teman dekat kamu yang terpercaya gitu bahwa kamu tuh ngerasa nggak nyaman atau hal-hal yang ngebantu kamu untuk lebih, apa namanya tuh, ngebuat kita lebih, apa ya, nerima gitu. Karena setiap kita menuliskan itu tuh jadi recall dan kita jadi ngelihat itu sebagai sesuatu hal yang objektif kan, kita ngelihat itu jadi, "Oh iya ya, bener ya." Jadi selama nulis tuh kayak bakal, oh iya ya," gitu. Nanti makin lama tuh makin kayak, "Oke, aku fine," gitu ya. Makin lama makin merasa baik-baik aja. Makanya journaling tuh sering banget disarankan. Nah terus, kalau nggak ke temen sendiri tadi ya, karena memang kalau menurut aku sih kayaknya perlu, menghadapi itu dulu. Atau yang ketiga ya bisa bantuan profesional ya, nggak usah takut untuk datang ke psikolog dengan, masalah-masalahmu gitu ya. Misalnya, kamu ngerasa apa ya, nggak semangat gitu atau ngerasa capek di kantor, terus kayak butuh bantuan tapi nggak punya temen yang dekat, terus kalau cerita ke temen juga palingan dia cuma cerita balik gitu ya. Biasanya kayak gitu kan ya kalau sama teman sendiri karena kan beda pasti. Nah, bisa juga minta bantuan ke, konsultasi gitu ya, karena kamu nggak harus sakit dulu, kamu nggak harus gangguan psikologis dulu untuk ketemu sama psikolog kayak gitu. Bisa ngobrol langsung. Seperti itu, Mbak Villa. Oke, terima kasih Kak Rafika. Jadi Kak, jangan sedih, Kakak juga harus menerima itu emosi ya Kak Rafika ya. Jadi diterima aja, di write down sekali lagi. Sebenarnya ya, teman-teman juga Kak Rafika dan panitia, kita tuh sekarang lagi curhat loh. Jadi di sesi komen tadi kayaknya di chat juga banyak banget yang curhat. Dan itu kayaknya udah relief stress sebenarnya secara nggak langsung ya. Kita udah cerita apa yang kita rasain, apa yang menjadi kendala kita nih, problem kita nih ya kan. Sampai detik ini. Jadi sebenarnya itu udah melepaskan emosi kita secara nggak langsung. Nah, juga penting banget buat teman-teman untuk menjalin sosial gitu ya, Kak Rafika. Sehingga kita tahu nih feedback dari orang lain ke kita itu seperti apa. Oke, Kak Rafika, ini waktunya kayaknya udah mau habis, ya kan? Duh, sayang banget ini. Harusnya sih ini kayaknya 4 jam lagi nggak ya? Harusnya. Biar kita tuh, biar bisa dapat ilmu yang lebih banyak lagi dari Kak Rafika. Kita bisa sharing-sharing ya, teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, karena ini sesi Q&A-nya udah selesai, teman-teman harus ikut nih webinar yang selanjutnya. Siapa tahu ya kan bisa membantu teman-teman juga untuk menghadapi segala kasus yang ada di kehidupan teman-teman. Sebelum saya closing, mungkin ada closing statement dari Kak Rafika. Oke, jadi kalau dari aku teman-teman, apa ya, kenapa kita ngerasa sedih, mungkin kita ngerasa nggak nyaman sama kondisi di tempat kantor atau misal sekarang lagi mencari kerja, nggak apa-apa, itu semua adalah proses yang wajar gitu ya. Semua orang tadi kalau misal kita lihat ada 40 sekian persen banyak yang menghadapi hal-hal yang sama dan itu adalah sebuah proses. Nah, setiap orang akan menghadapi stresor, setiap orang akan menghadapi tekanannya, tinggal gimana nih cara kita, melawan itu ya atau cara kita adaptif di situ tuh. Nah, teman-teman bisa nih, aplikasikan coba hal-hal yang tadi udah disampaikan kayak gitu. Cobain dulu satu persatu ditulis dengan, baik gitu ya dan berikan waktu
untuk diri sendiri, kasih waktu untuk diri sendiri. Kadang kita tuh kalau untuk mencerna kayak gitu dengan cara cepat tuh susah banget. Nah, jadi kita butuh waktu nih, sengaja kasih saya setengah jam ke depan atau 1 jam ke depan saya mau ngobrol sama diri aku sendiri, saya mau menghadapi ini sendiri gitu, nggak usah overthinking sampai tengah malam, tapi memang berikan waktu untuk diri sendiri dalam waktu misalnya sejam aja kayak gitu, fokus saya mau menghadapi masalah aku kayak gitu. Nah, itu bisa dilakukan nih apa yang tadi sudah disampaikan ya. Semoga sukses, semoga bisa menenangkan, membuat perasaan lebih nyaman, membuat mental health lebih oke. Kayak gitu sih, Mbak Villa. Oke, terima kasih Kak Rafika. Nih bagus banget ya teman-teman penjelasan dari Kak Rafika Fadila ini. Semoga aja kita misalkan bisa ketemu beliau secara real life gitu ya. Kita bisa sharing-sharing dengan beliau. Itu tadi pokoknya kalau misal teman-teman pengen ke bantuan profesional, jangan ragu, jangan bimbang. Teman-teman butuh itu kalau misal emang ya teman-teman ngerasa nggak bisa nge-handle masalah itu sendiri. Nah, oke, kita juga terus harus bisa mendefine goal kita sendiri. Nggak apa-apa itu dikit-dikit ngisi bensin 10.000 sekarang bisa ya, maksudnya masih bisa ya 10.000 ya, meskipun udah naik tetap aja 10.000 itu kita bisa dapat nih bensin ya kan. Nah terus kita mungkin bisa nih, oke kita tabunglah ke depannya 15.000, oke 20.000. Nah itu akan menambah target yang apa ya istilahnya step-step dari target yang ingin teman-teman itu capai seperti itu. Nah, jangan ini dulu beranjak dulu ya teman-teman. Kita harus foto session dulu. Jadi tolong dinyalakan dulu kameranya biar kelihatan nih yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik gitu ya. Dan juga teman-teman ya, ini kita senggol panitia dulu nih kayaknya. Nah, saya dengar nih ada buka apply di lamaran. Teman-teman bisa apply lamaran di website dari Hair Today ya. Kita colek panitianya dulu. Nah, terus kalau misal ada informasi yang teman-teman mau, silakan kunjungi website Hair Today juga dan sosial medianya ya. Terus pantau ya, biar teman-teman nggak ketinggalan informasi apapun. Nah, itu tuh udah di-mention website-nya, silakan diselami agar bisa mendapatkan kesempatan mungkin di Hair Today bergabung bersama tim Hair Today. Oke, sudah pada on cam. Ini lihat ini, ya ampun ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ada yang belum? Ada yang belum? Ayo, saya tunggu lagi ya 1 menit ya. 1 menit untuk menyalakan kameranya biar kita bisa tahu ganteng dan cantiknya. Nanti ini pasti masuk nih ke post Hair Today ya. Jadi usahakan posenya yang sekeren mungkin. Oke, boleh ya kakak panitia setelah ini, setelah saya bilang 1, 2, 3, teman-teman harus siap pose senyum. Nah nanti 2 kali sesi foto aja. Yang pertama smile, yang kedua terserah mau gaya gini, mau gaya gini, mau gaya gini, atau gini, nggak apa-apa. Oke, yuk siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Yang selanjutnya, gaya terserah, alay. Mau gaya love atau gaya apapun itu, terserah. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih hari ini teman-teman yang sudah menyempatkan diri. Semoga kedepannya bisa terus ada di webinar Hair Today selanjutnya ya. Kak Rafika, terima kasih banyak atas ilmunya yang sudah diberikan. Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya teman-teman. Kak Rafika Panitia, terima kasih atas webinar yang diberikan. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak juga teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya dari Hair Today. Bisa tuh pos.